Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memulai diseminasi buku Abdul Majid Salatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Bismillahirrahmanirrahim acara kita akan semakin berberkah dan lebih bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatazanazzalul barakat wa bi taufiqihi ahsanul khairat. Assalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sa'adat. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Jamaluddin Jompa. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Basri Hasanuddin, mantan Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran. Ada juga yang terhormat Bapak Muhammad Rum, mantan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen Purnawirawan Polisi Marjito, mantan Wakil Kepala Kepolisian Wakapolda Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah bergabung dengan kita juga Wali Kota Makassar 2019 Bapak Muhammad Iqbal Somad Suhaib. Ada juga pencetus Wali Wanua Ayahanda Taslim Arifin, Pak Prof Kasim Matar. Ada juga Sekretaris Senat Universitas Hasanuddin Kakanda Profesor Dr. Nur Puji Astuti Daud. Dan saya kira yang paling berbahagia adalah sahibul haflah Alina Tumalbita Ayahanda Abdul Majid Salatu. Recording in progress. Untuk menambah kebahagiaan kita dan keberkahan kita dalam diseminasi buku Abdul Majid Salatu ini, kami mengundang yang hormat Bapak Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Jamaluddin Jompa untuk memberikan sambutan sebagai tuan rumah. Mungkin juga sekaligus meresmikan penggunaan ballroom. Karena minggu lalu, tadi malam, gedung ini belum ada apa-apanya. Kemarin sore kita lihat belum ada skat-skatnya ini, belum ada mic-nya. Minggu lalu masih proses perbaikan. Tiba-tiba hari ini seperti kejadian Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis, tiba-tiba sudah selesai dalam sekejap mata. Dan meskipun sudah digunakan, diresmikan oleh Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Diwia beberapa pekan lalu, tapi saya kira untuk pertama kalinya digunakan pada pagi hari ini. Silakan Pak Prof. Saya sengaja bawa bukunya ini Kak Majid supaya kelihatan saya betul-betul serius ini ya. Tapi saya tidak akan mengulas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para undangan hadir di sini, Prof. Basri, Rektor Universitas Hasanuddin, tentu pada zamannya, Bapak Ibu yang saya tidak sempat sebut satu persatu, ada teman saya Pak Osih dari Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan tentu ada para undangan lainnya yang luar biasa hari ini. Saya kira dipenuhi oleh pemikir-pemikir yang luar biasa nih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi yang telah melanda dunia dan juga melanda kita semua kurang lebih dari 2 tahun ya. Kita dihantui oleh masker, kadang-kadang kita masih
harus selalu cari-cari masker dan kehilangan masker ya, daripada kehilangan pasangan ya. Kalau hilang masker, mana masker saya ini ya? Untung saya dapat masker saya kembali. Buku ini saya kira trilogi ya, saya sebutnya trilogi karena ada 3 buku, Melintas dalam Pikiran, Sosok dan Kiprah, dan Mengunjungi Daimange Karang Sidendre. Saya kira ini, saya belum baca semua, tapi ini suatu hal yang berdimensi banyak. Ya. Pertama, saya ingin mengatakan saya cemburu Kak Majid. Ya. Cemburu karena di usia beliau yang saya masih relatif lebih muda kayaknya, walaupun secara penampilan beda-beda tipis. Ya. Tapi beliau begitu produktif menulis. Dan saya berharap bukan hanya saya yang cemburu dan tersinggung, tapi juga banyak di ruangan ini. Nah, ada banyak di ruangan ini masih muda, ya, yang merasa muda tolong tersinggung sedikit. Karena bagaimanapun saya kira menulis buku tidak mudah dan ini kita harus apresiasi. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin tentu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dipilihnya tempat ini Kak Majid. Ini adalah tempat kita bersama karena Kak Majid juga adalah bagian dari Sivitas Akademika Unhas, sehingga memilih rumahnya sendiri untuk meluncing buku ini saya kira wajar ya. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai promosi buat para undangan termasuk mitra-mitra yang sempat hadir untuk memilih tempat ini, walaupun masih kita benahi di sana sini, dan juga mungkin mewakili Pak WR2 mohon maaf karena jalannya belum terlalu bagus ya. Mudah-mudahan pada event berikutnya insya Allah ini akan semakin baik lagi. Saya ingin mengutip ya Lemony Snicket. Dia pernah berkata, never trust anyone who has not brought a book with them. Oleh karena itu saya mencoba untuk membawa buku ini bersama saya. Karena menurut beliau, orang yang tidak pernah bawa buku, jangan percaya itu. Mohon Bapak Ibu hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu tidak pernah membawa buku, itu ciri-ciri orang katanya menurut dia ini. Jangan percaya itu. Jadi walaupun banker, Pak Osi, ya, harus selalu bawa-bawa buku. Karena itu katanya adalah salah satu ciri orang yang bisa dipercaya. Ini menurut beliau. Nah, sedangkan orang yang membawa buku itu merupakan indikator orang bisa dipercaya, apalagi yang menulis buku. Tepuk tangan dulu untuk Kak Majid ya. Dan Bapak Ibu, karena ini waktu saya tidak boleh banyak-banyak karena ini hanya sambutan. Buku adalah salah satu yang sangat penting buat universitas, tidak diragukan lagi. Dan bagi Unhas, kami sangat serius di dalam program 100 hari saya, ini baru sekitar 44 hari, kami sudah merancang suatu perpustakaan modern yang digabung dengan galeri dan museum, sehingga buku masih harus menjadi inspirator kemajuan. Kita berharap kita akan melahirkan publikasi dan juga buku-buku, sehingga kita menjadi knowledge producer, tapi buku-buku ini juga kita akan sebarluaskan terus-menerus melalui berbagai media online dan juga acara-acara seperti ini, sehingga kita juga menjadi knowledge sharing. Jadi kita harus sharing terus ilmu pengetahuan ini, ilmu ini, dan saya jadikan ini sebagai contoh seorang Abdul Majid Salatu yang namanya fenomenal di berbagai forum-forum diskusi yang keren-keren, yang kontroversi kadang-kadang, tapi di sisi lain beliau masih punya banyak waktu untuk menulis. Dan saya berharap ini menjadi warning bagi kita dalam tanda kutip ya, bagi yang tidak menulis buku, karena rasa-rasanya tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa menulis buku. Unhas membutuhkan banyak penulis-penulis buku, karena kita dalam upaya, banyak yang diantara kita barangkali tidak senang yang namanya World Class University ranking dan sebagainya. Saya juga tidak senang, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua di ruangan ini pasti tidak ada yang ikhlas menerima kenyataan kalau Unhas rankingnya di bawah. Walaupun kita tidak senang di ranking, saya pun tidak senang. Tapi kita tidak mau nama besar Unhas kemudian dilihat sebelah mata oleh orang hanya gara-gara kita berada di bawah daftar itu. Oleh karena itu, ayo kita terus-menerus menggelorakan semangat untuk menulis, untuk knowledge sharing, untuk publish,
bahwa kita memang ada. Kita ada dan kita berkontribusi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini merupakan hadiah juga buat saya, Kak Majid. Karena di awal-awal saya menjadi direktur, saya diminta membaca 3 buku ini. Dan ini adalah selingan yang bagus, ya. Di antara begitu banyak jadwal. Dan saya harap bahwa ini akan menjadi inspirator buat kita semua. Nanti pembahas saya kira akan mendalami lebih lanjut. Dan sekali lagi terima kasih, dan kepada wartawan dan mungkin media, mohon ini mungkin bagus untuk diangkat sedikit bahwa seorang putra Sulawesi Selatan, ya, memiliki begitu banyak pemikiran-pemikiran brilian untuk bisa juga bukan mewarnai Sulawesi Selatan saja, tapi juga mewarnai Indonesia, kalau perlu mewarnai dunia. Saya kira sekali lagi selamat Kak Majid, dan saya ingin mengatakan sekali lagi lebih kurangnya mohon dimaafkan atas segala kekurangan sebagai tuan rumah dalam arti fisikal, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan semakin baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon maaf, saya biasanya saya tinggal untuk mendengar ulasan ini, tapi saya nanti akan menonton melalui YouTube karena saya harus dalam perjalanan menuju ke hotel karena ada acara dari Jakarta. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa yang telah berkenan membuka diseminasi buku Abdul Majid Salatu pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, selain sebagai MC, saya juga diminta untuk membaca doa. Ini susahnya kalau kita juga biasa dituduh sebagai ustaz. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu, saya akan memandu pembacaan doa kita sesuai dengan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan thayyiban fi wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau ridai dan berkahi, dan jadikanlah perpisahan kami setelah pertemuan ini sebagai perpisahan yang senantiasa Engkau jaga dan lindungi segala komitmen yang ada di dalam pertemuan ini. Al-Wadud Zul Arshil Majid, Fa'alul lima yurid, Tawil umurana, Wasahi ajsadina, Waqdi hajatina, Waqsir auladina wa amwalina, Wahabib linnasi ajma'in, Wahabib linnasi ajma'in, Wahabib linnasi ajma'in, wa tabaudatil adawata kullaha min bani Adam alaihi wassalam, man kana hayya wa hikal qawlu alal kafirin. Wahai muara cinta dan harapan, pemangku arsy yang diselimuti kemuliaan dan keluasan yang sempurna, panjangkan umur kami, sehatkan jasad kami, kabulkanlah hajat kami, perbanyaklah rizki dan keturunan kami, dan jadikan semua orang cinta terhadap kami dan apa yang kami hasilkan, serta jauhkan rasa dengki dari seluruh anak keturunan Adam terhadap apa yang kami lakukan dan apa yang telah kami hasilkan. Fahaqqik lana ma min karajauna, fahaqqik lana ma min karajauna, fahaqqik lana ya maulana minal amali ma min karajauna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-Ibu, selanjutnya kita akan memasuki diskusi diseminasi buku Abdul Majid Salatu. Sebelumnya saya mengundang yang hormat kepada 3 pembedah, pengantar, pemantik diskusi yang telah ditunjuk. Yang pertama Bapak Dr. Sawedi Muhammad, sosiolog dari Universitas Hasanuddin. Beliau akan membedah 3 buku ini dari perspektif sosiologis. Kemudian ada Bapak Dr. Muhammad Idham Khalid, SEMM. Beliau
ekonom dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Pak Idham Khalid. Kemudian ada pengamat kebangsaan kita, Bapak Arkam Azikin. Pak Arkam ini dicoba dihadirkan untuk menggeledah perspektif nasionalisme dan semangat aktivisme yang ada dalam buku yang akan kita bedah nanti ini. Bapak dan Ibu, sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Husni Tandra, sudah ada Pak Tajuddin Parenta, ada Kak Majid, ada Prof. Tafsir Surungan, dan ada Kak Dahlan Abu Bakar, Humas Unhas, yang hanya diganti namanya saja setelah beliau. Dan saya kira banyak lagi seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, orang tua kita, pemimpin kita di tempat ini. Ada juga pakar ekonomi syariah dari Universitas Muslim Indonesia. Tadi ada juga Prof. Marzuki, dia ekonom kita, dan saya kira banyak lagi hadir di tempat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 2 tahun lalu, 1 Februari tahun 2020, hari Sabtu, di Baruga Angin Mamiri, didiskusikan buku Sulawesi Selatan dalam lintasan perspektif, yang juga ditulis oleh Bapak Abdul Majid Salatu. Kemudian 2 bulan setelah diskusi di Baruga Angin Mamiri yang dituan rumahi waktu itu oleh Pak Iqbal Samad Suhaib sebagai Wali Kota Makassar, kita dibelenggu oleh pandemi COVID-19. Pak Majid Salatu mengaku di penjara di Parepare. Setiap kita kirim WA, Pak Majid selalu bilang, saya lagi ditawan di Parepare. Sejak 2 tahun yang lalu itu. Fisiknya ditawan di Parepare, tapi pikirannya dan nasihatnya, petuanya, analisanya menembus masker dan merontokkan belenggu COVID-19. Maka kalau Buya Hamka menulis 28 juz tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan, tahun 1964-1966, kemudian Pramudia Anantatur menulis sejumlah buku ketika di penjara di masa Orde Lama dan Orde Baru, Perburuan dan Bumi Manusia diantaranya, hingga Bung Karno pun merampungkan di bawah bendera revolusi di dalam penjara. Maka demikian adanya 2 tahun mengaku di penjara dan tertawan di Parepare, Bapak Abdul Majid Salatu ternyata diam-diam merampungkan dan menerbitkan 3 buku sekaligus. Yang pertama, Melintas dalam Pikiran. Kemudian yang kedua, Sosok dan Kiprah Abdul Majid Salatu. Dan yang ketiga, Imangunjungi dan Mange Karensi Dendre. Buku ini 3, tapi sesungguhnya 1. Telu Temas Sarang, tidak terpisahkan. Melintas dalam Pikiran ini adalah pikiran-pikiran dari Bapak Abdul Majid Salatu tentang realita yang ada di sekitarnya, tentang kondisi masyarakat kita. Kemudian Sosok dan Kiprah Abdul Majid Salatu, buku kedua ini adalah buku yang menjadi latar belakang Pak Majid Salatu melintas, sehingga lahir lintasan pikirannya. Buku ini adalah cerminan besar yang ditulis oleh para sahabat, para kolega, andai taulan, keluarga tentang sosok Abdul Majid Salatu. Kemudian Imangunjungi dan Mange Karensi Dendre, ini adalah buku tentang latar belakang Abdul Majid Salatu. Siapa dia? Itu akan lebih banyak diulas dalam buku ini. Maka buku ini sesungguhnya adalah 3 kesatuan buku yang tidak terpisahkan.
yang akan dibedah oleh 3 panelis kita dan nanti akan diperkaya oleh hadirin dan hadirat adalah fokus pada buku Melintas Dalam Pikiran yang ditulis Pak Majid dalam prodi 2 tahun ini. Sebagian dari tulisan buku ini diterbitkan di beberapa media massa. Hadirin, untuk menyempitkan waktu, saya persilakan kepada 3 pembedah kita. Mungkin masing-masing kita berikan waktu 15 menit untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang buku ini dan kemudian akan diperkaya oleh hadir sekalian. Kita usahakan selesai dalam pembahasan buku pukul 11.30 atau 11.45. Setelah itu kita ada mungkin ucapan-ucapan nanti, curhat-curhat dari hadirin terhadap beliau, ayahanda kita, sahabat kita, saudara kita, Tomalabita Abdul Majid Salati. Kepada para pembedah dan hormat dipersilakan. Mungkin Kak Wedi dulu. Pak Arkam. Ya. Siapa dulu? Kalau tidak ada yang mau, saya yang tunjuk. Waduh, ya makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati, Kak Majid, yang punya selamat. Mantan Rektor Prof. Basri Hasanuddin. Terakhir sama beliau waktu ke Sulbar ulang tahunnya Danrem, sama-sama narasumber di aula Gubernur Sulawesi Barat waktu masih Pak Anwar Adnan. Prof. Husni Tanrah yang saya hormati. Saya masuk di Pascasarjana S2 99, kemudian mendirikan Forum Mahasiswa Pascasarjana Unhas. Beliau direkturnya dan kami menghadap karena beliau mantan aktivis. Jadi alhamdulillah diterima untuk bikin semacam senat mahasiswa di tingkat Pascasarjana bersama Kanda Herman saya di waktu itu. Beliau 98, saya masih 99. Banyak tokoh Sulawesi Selatan di sini, mantan wali kota Pak Ilham, kemudian banyak sekali tokoh Sulawesi Selatan. Membaca buku ini, kami kemudian Kak Majid, sebenarnya kami agak waktu kami ditunjuk membahas buku ini, kami bertiga sebenarnya ini. Yang pertama yang kami bayangkan tidak sebesar ini forumnya, dalam artian sebesar ini tokoh-tokoh yang hadir. Jadi saya sempat masuk ruangan tadi ini, waduh gimana cara menyampaikannya ini, nggak enak juga lah. Tapi Kak Majid memberikan tugas kepada kami, dibahas saja apa adanya gitu. Saya terima kasih Kak Majid, karena saya porsinya adalah politik kebangsaan. Di halaman tentang Batia Salapang itu, di buku Melintas Dalam Pikiran ini, porsi saya pendekatannya dari sisi politik kebangsaan yang terjadi hari ini. Jadi apa Kak Majid singgung itu, apakah konteks Batia Salapang itu akan masih sama dengan hari ini? Integritas, profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan. Yang rumitnya sekarang karena yang mengganggu pemerintahannya adalah sistem politik itu sendiri. Tabe. Ini sistem politik menurut saya, ini sudah salah arah ini sistem politik Indonesia ini. Ini bisa berbahaya dalam konteks, saya kemarin studi doktoral tentang politik hukum sistem pertahanan negara. Dalam studi pertahanan negara, salah satu yang akan menghancurkan negara ini adalah sistem politik itu sendiri. Dan tabe para politisi negara ini bisa disampaikan secara nasional, bahwa kalau kita tidak rubah kembali sistem politik ini justru yang merusak tatanan pemerintahan kita jangka panjang. Hari ini saja sudah kelihatan jelas dan fakta, tidak bisa dibohongi ini kondisinya. Kita bisa bayangkan pilkada itu kemudian melahirkan kepala daerah yang kemudian mengancam kepala dinas, camat dan lurah sampai ke bawah. Itu fakta. Terus tidak disuruh dia jadi tim sukses, dia juga bingung. Karena dia berhadapan dengan sistem politik seperti ini. Kebayang enggak lurah, camat dengan kepala dinas itu ditugaskan mencari suara di politik? Berarti rusak memang sistem ini. Nah kalau kampus tidak bersuara, kemudian para analis, akademisi tidak bersuara tentang ini, ya rusak terus sistem politik ini. Terus apa kita mau harapkan? Katanya mau demokrasi maju. Enggak lah.
Saya Kak Majid, mohon maaf segala macam, para senior-senior yang hadir di sini, ini bukan demokrasi ini. Saya menganggap ini situasinya adalah dekorasi politik ini. Jadi pemerintahan menjadi pelengkap penderita dari sistem politik yang terjadi gitu. Ini saya langsung gas saja jadi karena waktu kita terbatas. Kalau kita tidak rubah ini dengan modifikasi sistem politik yang model baru, yang saya istilahkan model baru gini, komparasi Orde Baru dengan modifikasi sistem yang terjadi hari ini. Kalau Orde Baru, saya dengan Bung Sawedi satu letting ini, sama-sama 90 di PISIP, HI, saya komunikasi, kami tidak pernah memilih bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Karena nanti pilkada itu 2005, pilpres pertama 2004. Jadi di sini ada juga Bung Sele ini. Saya sama-sama semua aktivis ini satu Makassar tidak pernah memilih ini. Pertanyaan menariknya, apakah demokrasi waktu itu mundur ataukah demokrasi kita maju? Itu pertanyaan menarik. Nah sekarang ruangnya terbuka di reformasi tahun 99, Pak Habibie jadi presiden pelaksana pemilu pertama reformasi, kemudian terjadi sistem politik kurang lebih 40 sekian partai politik. Ini juga berulang sebenarnya karena pemilu pertama 55 itu 170 sekian partai politik. Apa yang terjadi? 48 sekian partai politik kemudian menyusut karena ada istilah parliamentary threshold. Kemudian sekarang para elit politik negosiasi PT-nya ada 4%, ada ke 7%. Yang kemudian sekarang negosiasi lagi tentang apakah capres 0% dan 20%. Akhirnya perdebatannya titik kulminasi yang paling krusial bagi bangsa ini adalah istilah oligarki itu. Dan oligarki ini yang akan merusak sampai ke daerah karena para cukong-cukong politik ini akan menyeret para calon pemimpin untuk ada di remote kontrolnya dia. Terus apa kita mau bayangkan membangun daerah, membangun Sulsel dengan jumlah hasil tanda petik pemilihan gubernur Sulawesi Selatan yang kemarin itu menghabiskan anggaran hampir 500 miliar. Jawa Barat itu kalau pemilihan gubernur 1,3 triliun mencari gubernur satu orang. Pertanyaan menariknya, gubernur, bupati, wali kota yang kita pilih itu, yang dengan konteks APBD kayak Makassar kemarin hampir 60 miliar, benarkah pemerintahan bisa jalan dengan baik? Tidak ada jaminan. Berarti kan selalu kita begitu berdebatnya, tidak ada jaminan. Nanti biarkan dilihat, bisakah dia menjabat, bisakah dia memakmurkan rakyat, bisakah dia mensejahterakan? Tidak bisa perdebatannya gitu loh. Artinya apa? Sistem ini mulai merusak tatanan sampai di pemerintahan, sampai di tatanan sosial. Nah, lewat bukunya Kak Majid ini sebenarnya saya juga dipicu untuk berpikir di bukunya Kak Majid ini, bagaimana bukunya Kak Majid ini bisa menjadi implementasi pemerintahan layanan publik. Waduh, itu yang rumit, tergantung mami pemimpinnya. Kalau camatnya ternyata melayani publik betul-betul netral, dia netral. Tapi kalau ada lagi telepon, wah itu yang repot gitu. Ada teman saya umpamanya beda partai dengan yang berkuasa, ditelepon karena ini orangnya terkenal, kemudian dianggap politisi yang kemudian berseberangan dengan pilkada yang kemarin, ya sudah dikasih rumit urusannya. Padahal ini layanan publik, layanan pemerintahan, dan itu fakta, banyak sekali faktanya. Kalau kita mau cerita di kampung semua kita banyak faktanya. Dihalangi urus surat kelahiran lah, dihalangi surut PBB lah, dihalangi macam-macam surat itu. Bagi saya, buku Kak Majid ini menjadi inspirasi kita semua bagaimana melahirkan kembali sistem pemerintahan itu yang utuh, melayani publik, mensejahterakan rakyat, transparansi, akuntabilitas. Repot jadinya karena sistem politik mengganggu semua ini. Jadi saya ujung pangkalnya, kalau sistem politik ini tidak dirubah segera, ini bisa merusak tatanan jangka panjang, tergantung kepala pemerintahannya. Masalahnya kepala pemerintahan diremote juga oleh partai politik. Apa artinya? Perbaikan ke depan akan kita perbaiki tentunya. Kita pasti optimis, kita mau memperbaiki sesuatu itu. Tapi kalau kita tidak mulai dengan desain elit politik di tingkat negara, ya akan berimbas sampai ke daerah. Karena daerah hanya menikmati cucuran dari regulasi perundang-undangan kita dari elit politik pusat kita. Yang terakhir sebagai prolog, dalam konteks pertahanan negara jangka panjang, kita insya Allah tidak akan perang 30 tahun ke depan. Tetapi pada sistem politik yang seperti ini, dia akan merusak tatanan sampai ke bawah, dan ini akan merusak kedaulatan wilayah. Apalagi sekarang dengan istilah rame-rame para elit politik memikirkan pemekaran-pemekaran yang tidak perlu sebenarnya. Kemudian ya Sulawesi kemudian tersiar lagi informasi mau
Mekar Sulawesi sekian, Sulawesi ini dan seterusnya. Saya kemudian kemarin berdiskusi dengan Gubernur Lemhanas sebelum pergantian Pak Lejen Agus dengan ke Pak Andi Wijayanto kemarin. Saya paparkan persentase itu di depan Gubernur Lemhanas tentang karena diminta untuk memberikan pemikiran tentang politik aliran atau politik identitas. Saya sampaikan kepada Pak Lejen Agus, politik identitas ini bukan hal baru karena pemilu pertama saja politik identitas sudah terjadi. Nama-nama agama malah jadi partai politik waktu itu, 170 sekian partai politik. Kemudian melahirkan 4 pemenang partai politik. Ada di situ Masumi, kemudian ada PNU, kemudian ada PNI, kemudian ada PKI. Secara legal kepada negara. Nah pertanyaannya, bisakah sistem politik yang 55 itu kemudian berpindah ke sistem politik reformasi sekarang? Pasti tidak bisa karena perbedaan elit politik dan kepentingan masing-masing. Tersandarnya calon presiden hari ini karena pemilik modal tidak mau menginginkan calon presiden A, B, D, dan C. Apa artinya? Lompatan sistem politik kita memang terlalu jauh melompat, tapi pada kondisional parlemen tidak mampu mengawasi eksekutif dengan kuat. Terus regulasi tentang anggota legislatif harusnya ada perubahan. Ketika orang sudah masuk di DPR RI atau di DPRD provinsi, kabupaten kota, mestinya berwujud menjadi milik rakyat, bukan milik partai. Milik partai administratif menyambungnya sampai ke parlemen, karena tugasnya adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Pada kondisi administratif, iya, jadi caleg, jadi politisi, jadi anggota DPR. Tapi ketika tiba di DPR, kembali melakukan yang namanya ya kamuflase politik. Karena yang terjadi adalah simbiosis mutualisme lagi. Apa yang terjadi? Akhirnya parlemen tidak menjadi lembaga pengawasan, tetapi dia menjadi lembaga yesmen, ABS kepada eksekutif. Padahal kita sebagai rakyat memberikan kewenangan penuh kepada wakil rakyat kita, mulai DPR RI sampai ke tingkat kabupaten kota. Apa? Awasi pemerintahan. Demi siapa? Demi APBN, selamatkan uang negara. Demi APBD, selamatkan uang daerah. Ternyata apa? Terjadi kamuflase politik di antara mereka. Siapa yang melarang ini? Tidak bisa. Kita ini rakyat hanya bisa bicara kayak gini. Siapa yang boleh melarang? Dia sendiri harus merubah dirinya. Kalau dia sendiri tidak mau merubah dirinya, tidak bakal berubah situasi ini. Atau nunggu revolusi dulu melawan semua rakyat ini? Ya janganlah. Saya juga tidak mau terjadi revolusi besar-besaran itu, karena rakyat pasti akan menderita dan akan mati juga. Dalam beberapa macam sejarah revolusi yang terjadi. Atau memang Allah menakdirkan nanti itu, ya kita tunggu skenario-nya. Kalau Allah memberikan skenario yang terbaik, ya mungkin itu yang terbaik bagi kita. Seperti yang kami alami dulu, 98 terjadi reformasi, kemudian terjadi pergantian antara Pak Harto ke Pak Habibie, kemudian sadar kita tentang sangat demokrasi yang tertutup, kemudian kita buka kerannya, ternyata kerannya terbuka sedemikian lebar. Apa kita menginginkan itu sistem politik berjalan? Ya saya juga tidak menginginkan negara ini hancur hanya gara-gara sistem politik. Mendingan sistem politik ini kita ganti modifikasinya daripada kekuatan negara ini semakin tidak kuat. Karena menurut saya kedaulatan wilayah semakin tidak kuat dengan sistem politik seperti ini. Yang digambarkan Kak Majid di buku ini ya sangat saya menganggapnya luar biasa gambaran Kak Majid tentang bagaimana Batik Salapang itu menjadi proses integritas dan profesionalisme dalam menjalankan situasinya. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita mampu hari ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arkam. Banyak catatan tadi dari Pak Arkam, khususnya sistem politik kita yang katanya sangat merepotkan. Sistem politik juga sudah mulai mengganggu kedaulatan negeri. Politik identitas sudah sejak dahulu ada. Dan beliau sangat mengapresiasi catatan lintasan pikiran Pak Majid Salatu tentang Batik Salapang yang ada dalam buku Melintas Dalam Pikiran. Mungkin Pak Sawedi nanti bisa lebih fokus ke lintasan-lintasan pikiran Kak Majid Salatu dalam memberikan makna serta memberikan perbaikan terhadap masyarakat kita. Silakan Pak Sawedi, 15 menit dimulai dari sekarang. Mantap Ustaz. Terima kasih, kalau perlu kurang dari 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kencang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Kakanda Abdul Majid Salatu,
yang saya hormati His Excellency Ambassador Profesor Basri Hasanuddin, karena ambasador itu tidak pernah pensiun. Dan beliau sebagai ambasador yang sebagai dunia diplomasi sebagai extraordinary plenipotentiary, jadi duta besar yang berkuasa penuh untuk Republik Islam Iran. Dan saya pikir tidak banyak senior-senior kita yang mampu sampai pada posisi puncak seperti itu. Tepuk tangan untuk Prof. Basri. Sehat selalu, Prof. Yang saya hormati ada juga Kakanda Taslim Arifin, ada Kakanda Tajuddin Parenta, ada Profesor Kasim Matar, guru kita, juga ada Kakanda Prof. Husni Tandra, dan masih banyak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada juga anggota DPRD, saya lihat ini sahabat kita Sele KS Dale, dan saya pikir juga tadi direncanakan Ibu Ketua ya juga hadir, tapi sampai saat ini beliau belum hadir di tempat ini. Pertama-tama awalnya saya tidak percaya diberikan tugas oleh Kak Majid sebagai pemantik diskusi. Karena menurut saya ini berat sekali tugas ini, karena membaca pikiran beliau butuh konsentrasi yang sangat luar biasa sekali. Karena pertama, tulisan-tulisan beliau saya amati, ini kombinasi dari berbagai macam paradigmatik dalam konteks keilmuan, khususnya ilmu sosial. Jadi pertama, beliau di satu sisi juga dalam menulisnya itu memakai genre paradigma positivistik, di mana di situ ada konteks value free dan juga ada truth claim. Tapi di sisi lain dalam konteks aksiologi, tulisan-tulisan beliau itu masuk ke dalam kerangka paradigma kritis. Jadi ada sesuatu yang ingin diemansipasi, dan ada sesuatu keganjilan, dan ada suatu fenomena yang harus dibela, dan harus ada solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Itulah jadi membaca tulisan-tulisan beliau memang tidak mudah dan tidak gampang, tetapi saya pikir kontribusinya sangat luar biasa. Sebagai pengajar di bidang sosiologi pembangunan, saya melihat tulisan beliau sesungguhnya itu banyak diilhami oleh pemikir-pemikir pembangunan sebelumnya. Misalnya kalau kita lihat ada tren global di tahun 1970-an yang disebut dengan The Club of Rome. The Club of Rome ini pertama disponsori oleh seorang filantropis dari Italia dan juga seorang industriawan, yaitu Andrei Pecei. Beliau berserta kurang lebih awalnya 35 sampai 70 ilmuwan ternama dari seluruh penjuru dunia, adalah ilmuwan-ilmuwan independen. Ilmuwan-ilmuwan yang tidak ideologis sifatnya, tetapi ingin berkontribusi terhadap peradaban manusia tanpa melihat sekat-sekat ideologi, agama, kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, paradigma ini sangat menarik di tahun 70-an karena mencoba untuk membedah hasil dari paradigma pembangunan liberalisme, bahkan neoliberalisme yang justru memberikan persoalan berat pada populasi kependudukan, ya, termasuk diantaranya adalah akibat-akibat industri yang sangat timpang, kemiskinan merajalela, ketimpangan sosial yang ada di mana-mana, bahkan di beberapa negara terjadi social revolution atau social unrest akibat kegagalan dari paradigmatik pembangunan yang sudah dicanangkan di tahun 50-an dan tahun 60-an. Kemudian yang kedua, ini sangat beririsan dengan apa yang disebut dalam studi-studi pembangunan, yaitu post development. Jadi paradigma yang ditawarkan beliau adalah paradigma yang mencoba untuk melihat keunikan-keunikan yang bersifat partikularistik dalam konteks kultural atau budaya tertentu. Misalnya dalam konteks pembangunan tidak ada perumusan yang bersifat universal. Jadi menurut paradigma ini bahwa development paradigm yang selama kurang lebih 30-40 tahun itu diterapkan, itu bersifat Euro-universalist. Jadi nilai-nilai barat dianggap sebagai nilai-nilai yang superior, kemudian nilai-nilai ketimuran atau di Southern Hemisphere itu dianggap sebagai inferior.
Nah inilah yang coba dibedah oleh Kak Majid dengan beberapa opsi-opsi yang ditawarkan secara sangat brilian. Yang tapi sayangnya menurut saya dalam berbagai pembahasan-pembahasan dalam diskusi-diskusi terbatas maupun juga dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pikiran-pikiran atau ide-ide brilian dari Kak Majid ini sangat jarang diimplementasikan untuk konteks Sulawesi Selatan. Ini sangat sayang sekali. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin memberikan gambaran bahwa yang pertama tadi tulisan-tulisan yang berbau positivistik itu memang mengarah ke value free. Misalnya bagaimana review Kak Majid tentang kebijakan RPJMN, kemudian RPJP dan juga RPJMD. Itu betul-betul hanya sebatas dokumen saja. Di mana dokumen itu semestinya betul-betul diwarnai oleh dinamika yang terjadi di akar rumput. Mulai dari proses pelibatan seluruh stakeholder secara partisipatif dalam bentuk yang sangat dialogis, kemudian sampai perencanaan yang bersifat partisipatif, yang beliau sebut sebagai participatory local social development. Tetapi semua itu hanya menjadi jargon-jargon saja. Dan bahkan di salah satu tulisan yang diberi judul Laga-Laga Jekong, saya pikir ini sangat menarik sekali. Jadi bagaimana persoalan relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif itu betul-betul diwarnai oleh jekong, bahkan ya mungkin tipu daya atau tipu muslihat secara kasar ya, tetapi itu masih diwarnai di setiap tahapan pengesahan APBD di setiap tahun, dan itu berlangsung secara terus-menerus. Nah, yang menjadi menarik kemudian adalah kalau hal tersebut berlangsung secara normatif dan terus-menerus, tidak ada upaya untuk melakukan pendobrakan, upaya melakukan kesadaran bersama terhadap pakem yang sangat tidak wajar ini, maka yang terjadi kemudian adalah proses pembangunan yang berlangsung terus-menerus, itu tidak akan terjadi perubahan apapun. Bahkan Kak Majid secara konsisten itu memberikan warning yang sangat ekstrim kalau menurut saya, tetapi itu sangat wajar sekali bahwa kalau proses paradigmatik seperti ini berlangsung terus-menerus, maka ancaman social unrest itu akan selalu ada di setiap waktu. Dan ini hanya, this is just a matter of time. Dan kalau kita melihat hari ini, begitu banyak persoalan-persoalan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan isu pemerataan, yang menyebabkan terjadinya social inequality, hampir di semua aspek kehidupan, itu berlangsung terus-menerus. Dan tidak ada upaya-upaya yang serius untuk menangani itu. Dan itulah yang menjadi concern utama dari Kak Majid, karena ya kalau pembangunan dikatakan bahwa sebuah proses untuk melakukan improvement dari segala hal menyangkut aspek kehidupan, tetapi yang terjadi adalah justru stagnasi bahkan penurunan yang terjadi terus-menerus. Bahkan kalau kita membahas dalam konteks misalnya persoalan yang berkaitan dengan konsep-konsep pembangunan, itu juga bersifat monoton. Nah kalau kita lihat ya, kalau kita review berbagai macam tulisan-tulisan di media, khususnya di lokal Sulawesi Selatan, itu sangat jarang sekali pemikiran-pemikiran yang mencoba mengkritisi kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, itu sangat jarang sekali. Apa yang disebutkan oleh Bung Arkam Asigin tadi itu benar-benar kita diarahkan kepada hal-hal yang sangat bersifat praktis, pragmatis. Jadi semua seolah-olah digerakkan ke dalam unsur-unsur yang bersifat politis semata. Jadi orang tidak lagi berpikir dalam kerangka frame akademik yang mencoba mencari terobosan baru supaya konsep-konsep pembangunan yang selama ini bersifat fungsional saja itu diupayakan terjadi perubahan. Sehingga anggaran-anggaran pembangunan atau keseluruhan aspek-aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu bisa tercapai secara konsisten. Saya pikir sekali lagi jargon yang disebutkan Kak Majid salah satunya adalah appreciative inquiry, itu salah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalaupun orang mengkritik, ya misalnya perumpamaan Kak Majid itu misalnya orang melihat gelas, jangan melihat bahwa gelas itu setengah kosong, tapi lihat gelas itu setengah berisi. Jadi ada aspek yang positif di situ. Sehingga kalau kita mengkritik juga ada solusi. Jangan semata-mata cuman mencaci maki, kemudian
memberikan kritik yang sama sekali tidak ada aspek-aspek positifnya di situ. Inilah kelebihan dari sosok Kak Majid Salatu dalam memberikan opini-opini dan tulisan-tulisan yang tersebar di mana-mana. Dan sekali lagi itu yang mengilhami saya dalam menulis. Sehingga saya tidak pernah melupakan aspek kritisnya, tetapi selalu ada solusi yang kita tawarkan supaya ada perimbangan. Dan juga disitulah dilihat aspek independensi dari seorang penulis. Dan saya pikir tidak banyak yang mampu melakukan itu, dan salah satunya adalah Kak Majid Salatu. Makanya dalam konteks pemikiran saya tegaskan bahwa Kak Majid mungkin salah satu, kalau bukan satu-satunya, pemikir post development dari timur. Dan saya pikir ilmunya sangat luar biasa dan sudah dibukukan, dan ini menjadi legasi bagi kita semua dan legasi bagi generasi yang akan datang. Terima kasih Kak Majid telah memilih saya sebagai pemantik diskusi ini, dan saya pikir banyak senior-senior di sini yang mampu bisa mendalami dan bisa memberikan deeper analisis terhadap apa yang Kak Majid telah tulis dalam buku yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Sawedi bisa diulangi tadi, Pak Majid ini pemikir apa menurut Pak Sawedi tadi? Agak kurang jelas. Post development dari timur. Post development. Susah-susah memang bahasanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bergabung juga bersama kita. Ibu Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartika. Wali Kota Makassar 2004-2014. Pak Ilham Arif Sirajuddin. Jadi sudah ada 2 wali kota pada masanya di tengah-tengah kita. Sudah ada juga 2 ketua DPRD Sulawesi Selatan di tengah-tengah kita pada masanya. Dan sudah ada 2 rektor Unhas juga pada masanya di tengah-tengah kita. Tapi yang satu sudah pulang. Sebelum ke pemateri ketiga Pak Idam Halid, kami memberikan kesempatan dulu kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Bank Mandiri Sulawesi Selatan Muhammad Asidiki Iswara. Beliau ada kebutuhan mendesak, jadi kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan pandangan tentang buku yang ditulis oleh Pak Majid Salatu. Kepada Pak Asidiki dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sebenarnya merasa belum pantas Pak untuk berdiri di sini untuk memberi sepatah dua patah. Tapi izinkan saya memberi sedikit pandangan atau experience yang saya rasakan di aula di Convention Hotel and Convention Universitas Hasanuddin. Karena di sini banyak sekali guru-guru besar, rektor, ada 2 rektor, ada 2 wali kota, di zamannya masing-masing ada 2 DPRD, dan tentu saja yang membuat saya bahagia adalah saya bisa hadir Pak di tengah-tengah akademisi Universitas Hasanuddin, dan yang terpenting saya bisa memberikan semangat, memberikan atensi kepada salah satu bagian dari keluarga besar Bank Mandiri, yaitu Pak Majid, yang tidak lain tidak bukan adalah suami dari Ibu Humaira Lahambu, tim kami yang ada di Parepare. Jadi terima kasih Pak Majid undangannya, kesempatannya, karena sejatinya kami ke sini tak lain tak bukan adalah bagian dari keluarga Bapak, karena kita sekarang 2 keluarga yang disatukan, keluarga Universitas Hasanuddin dan keluarga Bank Mandiri. Jadi kita semua berkeluarga. Kalau kata bahasa Ambon, katong basodara. Kalau di Sulawesi Selatan, kita semua berkeluarga mungkin. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan kami Pak Majid dan seluruh guru besar, seluruh profesor dan akademisi Universitas Hasanuddin. Kalau buku saya terus terang baru tadi buka-buka Pak Majid,
Tetapi saya udah dengar dua narasumber kita. Yang paling berkesan yang pertama, Pak. Jadi karena waktu langsung gas gitu, Pak ya. Gak apa-apa, jadi di situ saya bisa dapat semangatnya bahwa kita semua dapat aura dari buku ini. Dan yang paling berkesan juga, saya sedikit buka buku tadi, banyak sekali komentar dan narasumber yang mengisi, terutama di buku yang sosok dan kiprah. Jadi saya sekarang sedikit banyak tahu bagaimana seorang Pak Majid, anggota keluarga kami dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dan di kesempatan ini saya juga mengucapkan, mohon maaf sedikit sneak peek ya Pak. Terakhir tadi saya lihat kelahiran Bapak, mohon maaf Pak, karena Bapak saya seperti Bapak saya sendiri. Saya nggak nyangka Bapak udah umur 74 tahun, masih sehat walafiat. Doa kami di hari ulang tahun Bapak hari ini, tanggal 13 Juni, Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan. Selamat ulang tahun Pak Majid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, rupanya ada sesuatu yang sangat surprise ini hari ini, Pak. Rupanya Kak Majid juga ulang tahun. Ulang tahun yang ke-47, 74. Ya. Ini ada persembahan dari Kepala Kantor Wilayah Bank Mandiri Sulawesi Selatan, Asidiki Iswara, pada Pak Majid tahu, Pak Majid Salatu yang hari ini ternyata berulang tahun yang ke-74, 13 Juni 2022. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Bank Mandiri Sulawesi Selatan, Bapak Isidiki Iswara. Kita kembali ke laptop. Selanjutnya saya mengundang ke Bapak Dr. Idham Khalid untuk menyampaikan pandangan tentang buku Lintasan dalam Pikiran Abdul Majid Salatu. Silakan Pak Idham. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para guru besar, para politisi, dan terkhusus kepada Pak Majid, selamat atas bukunya Melintas dalam Pikiran. Jadi ada dua buku yang mirip-mirip ya, dan itu diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Sulawesi Selatan dalam Lintasan Perspektif. Menurut saya agak langka orang seperti Pak Majid ini. Artinya selalu ada ide, selalu ada pikiran-pikiran baru, kemudian dituangkan dalam bentuk buku. Belajar dari Nabi Sulaiman, ini mungkin karena kalau kita baca kisahnya Nabi Sulaiman, salah satu doanya yang terkenal itu selalu minta ilham pikiran-pikiran. Nanti tahapan berikutnya baru minta kekuasaan. Kita kan sekarang terbalik, biasanya tidak punya ide langsung minta kekuasaan. Itu yang terjadi selama ini. Jadi apa pelajaran pertama, kepemimpinan itu ya harus punya ide dulu, harus punya pikiran dulu, baru punya kekuasaan.
Saya pikir persoalan carut marut kekuasaan ini karena Gus Dur dan Amin Rais ibarat Nabi Musa tidak berhasil membawa umat ini keluar dari Mesir. Ini yang disorot Pak Majid dalam otonomi masyarakat. Jadi persoalannya kedua tokoh ini kita kan dulu menaruh harapan besar baik kepada Gus Dur maupun ke Pak Amin Rais untuk mempertahankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Tapi dalam buku ini kelihatan bahwa Undang-Undang 2299 itu tidak berhasil dipertahankan oleh kedua tokoh ini, akhirnya diganti sampai sekarang kan yang berlaku adalah Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalau menurut Pak Majid, ini akar persoalan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi istilah dalam buku ini disebut dengan otonomi kebablasan. Padahal mungkin kalau kita kaji lebih dalam, bukan kebablasan, tapi memang awal-awal reformasi itu yang terjadi. Artinya semua orang bersuara, semua orang berpendapat, sehingga keluar dari koridor. Ini yang dimaksud Pak Majid dengan keadaan abnormal. Jadi dalam buku ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat pasca undang-undang itu tidak semakin membaik, tapi saat ini hubungan pemerintah dengan masyarakat itu dibangun di atas kecurigaan. Ini yang terjadi saat ini, yang diulas dengan baik oleh Pak Majid. Sehingga dalam buku ini, dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, kemudian kita dihadapkan oleh COVID-19. COVID-19 ini yang dalam bukunya Pak Majid itu diharapkan menjadi new normal. Tapi new normal tidak terbatas pada penanganan COVID. Tapi fenomena-fenomena lain seperti yang disampaikan pembahas tadi. Antara lain hubungan masyarakat dengan pemerintah, kondisi sosial ekonomi kita, kondisi sosial politik kita. Ada beberapa hal yang menarik dengan kondisi new normal dalam buku ini. Jadi tidak terbatas pada kehidupan normal pasca COVID-19, tapi perbaikan semua aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, dan politik. Terkait dengan ekonomi, saya pikir dengan buku Melintas Pemikiran ini, kita harus akui bahwa saat ini lahir ekonom baru di bidang COVID-19. Artinya bisa disebut dengan ekonom pandemi. Jadi Pak Majid ini bisa kita angkat sebagai pakar di bidang ekonomi pandemi. Karena beberapa gagasan beliau terkait dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Ada beberapa poin yang menarik terkait hal ini. Dan saya pikir pikiran-pikiran beliau itu telah dilaksanakan secara tidak langsung ya oleh pemerintah pasca penanganan COVID-19. Di buku ini kelihatan bahwa beliau adalah pakar pengwilayahan. Jadi dengan COVID ini penyelesaian yang ampuh menurut beliau adalah pengwilayahan COVID. Jadi bukan pengwilayahan komoditas, tapi pengwilayahan COVID untuk
mempermudah menyelesaikan. Secara ekonomi juga Pak Majid menyampaikan bahwa COVID ini bermakna ada manfaat yang bisa diambil adalah penanganannya melalui pengembangan UMKM. Jadi kalau selama ini kita terlalu berharap kepada pengusaha-pengusaha besar, konglomerat, dengan COVID-19 ini Pak Majid menyarankan pertumbuhan ekonomi itu secara alamiah, tidak direncanakan. Secara alamiah itu maksudnya pengembangan UMKM berbasis ekonomi kemasyarakatan. Jadi banyak pikiran-pikiran beliau terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat pasca COVID-19. Sehingga dalam buku ini mestinya beliau diangkat sebagai ekonom baru di bidang COVID, di bidang pandemi. Jadi Sulawesi Selatan ini melahirkan ahli lagi, ahli ekonomi di bidang pandemi. Belum ada di Indonesia kayaknya. Karena sebagian besar isi bukunya itu terkait dengan bagaimana pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Hal lain yang dikemukakan di buku ini adalah perlunya karakter kepemimpinan. Artinya kepemimpinan itu teruji menurut Pak Majid kalau ada masalah. Sayangnya penilaian beliau sepanjang COVID-19 ini pemimpin-pemimpin kita itu kalau diberi nilai itu di bawah standar. Karena masing-masing berjalan sendiri. Rumus beliau dalam keadaan tidak normal, beliau menganjurkan keseluruhan itu lebih kuat dibanding dengan penjumlahan. Jadi pada saat kasus ini di dalam buku ini disebut Mama Goa. Mama Goa artinya Makassar, Goa dan Maros itu secara bersama menanggulangi COVID ini. Tapi yang terjadi kan secara sektoral. Sehingga di situ kelihatan bahwa banyak hal yang perlu kita pelajari dari peristiwa COVID-19 ini. Yang terakhir, dari buku ini kita diharapkan belajar dari tokoh-tokoh yang secara langsung bersentuhan dengan beliau. Jadi katakanlah belajar karakter kepemimpinan itu mesti dari Prof. Amiruddin. Ada 3 hal yang disampaikan di sini. Seorang pemimpin itu mesti tahu, paham, dan menguasai. Jadi dalam buku ini disampaikan untuk menjadi pemimpin, jadi katakanlah untuk menjadi figur kayak Prof. Amiruddin, paling tidak ada 3 hal yang kita perlu pelajari. Tahu masalah, paham, dan kita kuasai. Itu dari Prof. Amiruddin. Kemudian dari Prof. Radi, mereka belajar juga dengan ada 3 hal juga yang disampaikan yang perlu kita sama-sama renungi, sama-sama pelajari. Ini ketika beliau diangkat sebagai pejabat pusat studi kebijakan publik. Jadi di buku ini disampaikan ketika Pak Majid itu menghadap ke Pak Prof. Radi, yang fakta integritasnya itu hanya 3. Artinya jangan bikin susah saya, kata Pak Radi ke Pak Majid. Kemudian jangan minta fasilitas. Kemudian yang ketiga, jangan permalukan saya. Jadi saya pikir ini khas Sulawesi Selatan. Jadi ada 3 filosofi yang disampaikan Pak Radi ke Pak Majid yang menjadi renungan bagi kita. 3 jangan istilahnya. Yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari Prof. Basri Palaguna, Pak Majid juga
menyampaikan kepada kita perlunya disiplin dan komitmen dalam melaksanakan suatu amanah. Jadi 3 tokoh ini yang sangat mempengaruhi pikiran-pikiran beliau. Dan yang terakhir saya pikir buku ini sangat menginspirasi, sangat ringan. Jadi mirip-mirip dengan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Jadi tidak salah mungkin kalau kita sampaikan, enak dibaca dan perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idam Halid tadi saya kira sudah mengulas dengan begitu luar biasa buku Melintas Dalam Pikiran, termasuk inspirasi dari Pak Majid Salatu, 3 tokoh inspirator beliau, Pak Basri Palaguna, Pak Arya Diagani, dan Pak Prof. Ahmad Amiruddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita nanti akan minta juga masukan tanggapan dari floor. Namun sebelumnya saya juga sampaikan bahwa ternyata di tengah-tengah kita juga hadir 2 mantan ketua presiden mahasiswa Senat Mahasiswa, Pak Taslim Arifin dan Pak Husni Tandra. Jadi serba dua-dua kita ini. Ada 2 mantan rektor, ada 2 wali kota, ada 2 juga mantan ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Ada juga Kak Nini Lantara, Rektor Universitas Perjuangan Republik Indonesia. Mungkin kesempatan pertama minta tanggapan kami persilahkan ke Pak Prof. Basri Hasanuddin. Semuanya dan Pak Unhas makin jaya dengan orang-orang pintar ya, dan penting di Sulawesi Selatan ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang ini ada salah seorang dari kita di sini yang bisa tampil lebih menonjol ya, 1 atau 2 orang ya. Menjadi orang penting di Sulawesi Selatan dan mungkin pada tataran nasional juga ya. Karena sebagai mantan rektor UNHAS yang sudah cukup lama, tentu saya sangat berbahagia ya kalau alumni-alumni itu bisa berkiprah dan memberikan sumbangsi optimalnya bagi bangsa dan negara. Saya tadi tertarik pada tanggapan 3 pembahas kita terhadap buku yang ditulis oleh Pak Majid ini, dan saya merasa bahwa proses yang berlangsung cukup lama itu ya, saya pernah terlibat di dalamnya ya. Saya menjadi mahasiswa muda ketika zaman Soekarno, kemudian saya menjadi dosen ketika zaman Soeharto, dan di zaman Soeharto itu dengan gagasannya tentang pembangunan kawasan timur Indonesia, maka bersama-sama Pak Birudin kita bangun kampus baru ini di sini, ya. Menghasilkan gedung-gedung mewah sekarang di kampus ini. Ya. Dulu ada memang konsep pembangunan kawasan timur Indonesia dan kita manfaatkan peluang itu untuk bisa mendapatkan jatah yang memadai dari pusat untuk membangun Sulawesi Selatan ini.
Apa hubungannya dengan tadi saya menjalani juga masa birokrasi, masa reformasi. Saya kebetulan jadi rektor, sempat menjadi anggota MPR. Di sama 2 periode saya menjadi anggota MPR. Ada Pak di sini, Pak Rum ya. Saya pernah satu kamar di sidang MPR itu dengan Pak Rum. Ada Pak Rum ya. Di MPR itu menghasilkan gagasan besar daripada kehidupan bangsa dan negara kita lewat garis besar haluan negara. Ya. Saya juga menyaksikan secara dengan mata kepala saya sendiri ketika terjadi peristiwa Semanggi, ya, di mana terjadi perlawanan mahasiswa terhadap rezim yang ada ketika itu dan kemudian menghasilkan rezim reformasi sesudah itu ya. Jadi saya sempat menyaksikan itu ketika peristiwa Semanggi itu peluru bertebaran di angkasa itu. Dan cerita selanjutnya mengenai itu banyak ditulis oleh penulis-penulis sejarah kita ya. Jadi cerita tentang kemelut yang kita hadapi sekarang dan berangkat dari tulisan Pak Majid itu saya sempat mengalaminya. Ya. Jadi saya berbahagia sekali bahwa kita bisa membahas mengenai masalah kebangsaan itu sekarang saat ini lewat karya dari Pak Majid Salatu. Karena memang banyak yang tidak terlalu tepat yang berlangsung sekarang ini. Ya. Banyak yang mungkin kita kalau kita katakan rasanya jauh daripada cita-cita awal kita, pendiri-pendiri bangsa kita untuk menciptakan sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampaknya kita tidak menyaksikan hal itu sekarang ini. Ya. Dan saya kebetulan mengajar ekonomi politik di Pasca Sarjana S3 ya. Bagaimana misalnya dalam neopolitical classical economy itu, ekonomi politik dan neoklasik, bagaimana terciptanya itu apa yang disebut power seeking politician, kemudian economic seeking bureaucrats. Jadi birokrat yang mencari kekayaan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Politisi juga mencari kekuasaan untuk bisa makin berkuasa dan bisa menguasai pihak lain yang menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk bangsa dan negara. Dan nampaknya itu yang berlangsung sekarang ini. Ya. Karena itulah maka perlu kita memang sedikit berpikir ulang ya. Mengenai ke arah mana bangsa ini akan kita arahkan ke depan ini. Ya. Saya sebenarnya tidak akan dapat apa-apa lagi dari perubahan-perubahan yang bakal terjadi itu. Tapi saya inginkan anak saya dan cucu-cucu saya bisa menyaksikan Indonesia yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ya. Tentang Pak Majid Salatu ini sulit saya melukiskannya. Saya dekat sekali dengan Pak Majid Salatu ini dalam berbagai episode kehidupan. Saya kenal dia sebagai dosen junior dan mahasiswa dan Pak Majid Salatu dosen mahasiswa senior. Ada interaksi intelektual selama episode kehidupan itu. Memang ada sejumlah orang-orang hebat di Fakultas Ekonomi pada waktu itu. Ada Pak Majid, ada Pak Taslim. Ada Pak Taslim. Ini mahasiswa yang hebat ya pada zamannya. Ada Muba Keharmuang, ada Muba. Muba itu terjun, ya, pernah jadi penajung, dia dapat ping sebagai penajung ya. Kemudian menjadi anggota DPR yang hebat di Jakarta ya.
Jadi memang banyak orang-orang hebat dari ekonomi politik. Jadi saya kenal Majid Salatu ini sebagai mahasiswa saya ya. Dan kemudian menjadi kolega saya karena kemudian beliau menjadi dosennya. Jadi saya juga yang memintanya supaya Pak Majid ini pergi ke Filipina bersama-sama dengan Taslim itu. Taslim, Hamid Padu, semua jadi orang hebat ya sekarang. Hamid Padu, Ramang Paneto ya, untuk pergi belajar di Filipina. Tempat saya sekolah dulu. Saya punya hubungan bagus dengan pimpinan universitas di sana dan kita sempat mengiring orang mahasiswa dosen-dosen UNHAS ini untuk belajar. Jadi karena itu saya sebenarnya mengharapkan ya Pak Majid Salatu ini bisa lanjut ke doktoral program di Filipina, tapi dia cepat pulang, mungkin mau cepat mengabdi di UNHAS, tapi ilmunya saya kira tidak kalah daripada mereka yang bergelar doktor maupun yang bergelar profesor itu. Taslim ini orang hebat ini, Majid ya. Jadi saya juga berkiprah sama-sama sebagai di politik juga ya. Saya rektor waktu itu dan secara otomatis harus menjadi anggota Dewan Pertimbangan Golkar, One Team Golkar. Ya. Dan kemudian dalam 2 periode saya menjadi anggota MPR karena itu ya. Pak Majid juga diminta Pak Amiruddin untuk sama-sama kita membantu Golkar sebagai pengurus Golkar Sulawesi Selatan. Ya. Itu ketika Golkar belum menjadi partai politik. Ya. Waktu itu Golkar ya sebagai golongan karya ya, profesional. Ya. Jadi kewajiban daripada semua PNS itu untuk memenangkan Golkar itu. Dan saya terkesan dengan Pak Harto, ya, Pak Harto yang demikian berwibawa dan punya gagasan jangka panjang yang cemerlang itu bisa membangun Indonesia di zaman Orde Baru itu ya. Saya tidak bisa menyangkal diri saya bahwa saya pengagum Soeharto ya. Karena di zaman Soeharto itulah kita membangun kampus baru ini. Lewat dia punya program pembangunan kawasan timur Indonesia. Jadi saya berinteraksi intelektual maupun interaksi sosial dengan Majid Salatu ini dalam berbagai episode kehidupan. Dosen dengan sebagai sesama dosen dan mahasiswa, dosen dengan dosen, kemudian saya sebagai UNHAS, rektor UNHAS dan Pak Majid ini sebagai pengganti dekan 3 Fakultas Ekonomi, di mana pada waktu itu mahasiswa sangat dinamis ya, agak galak lah mahasiswa pada waktu itu. Saya biasa di demo mahasiswa karena saya diminta untuk menjadi vote getter ya, vote getter dalam pemilu. Nama saya dicantumkan sebagai anggota DPR ya, calon anggota DPR. Ya. Meskipun tidak ada perjanjian tidak akan diangkat ya. Golkar menang 70-80% di Sulawesi Selatan, tapi saya tidak sehijrah ke Jakarta dengan pemilu waktu itu ya. Jadi saya ingin sampaikan selamat ya Majid. Saya bangga kepada Anda dan mudah-mudahan ya di usia yang 74 ini saya lebih jauh dan lebih tua dari, karena dia mahasiswa saya itu ya. Coba terka saya punya umur sekarang ini berapa gitu ya. Ya. I'm old enough now ya. Jadi selamat ya berkiprah Pak Majid, jangan berhenti berpikir, jangan berhenti berjuang. Karena sungguh sebaik-baik orang itu adalah yang bisa membantu sesamanya dan membantu bangsa kita untuk
bisa makin maju ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayahanda Prof. Masri Hasanuddin. Kemudian yang kedua mungkin saya mengundang yang hormat Pak Kasim Matar. Beliau ini menuduh Pak Majid Salatu sebagai anak nakal. Di bukunya itu Pak Kasim menulis, Pak Majid ini anak nakal ini. Kita mau minta pertanggungjawaban Prof. Kasim kenapa Pak Majid Salatu di beliau sebut anak nakal. Silakan Prof. Terima kasih. Tidak perlu dipertanggungjawabkan kalau anak nakal. Sebenarnya kalau yang dimaksud di buku ini, judulnya si keras kepala. Tapi sebelum itu, apa yang disampaikan oleh penganalisa di atas, khususnya penganalisa pertama, Adinda Arkam Azikin. Pertama saya minta, karena Anda akan sering tampil sebagai pembicara, coba diubah kata, kembalikan kata ubah itu ke kata yang baku di dalam kamus, yaitu ubah, jangan rubah. Karena rubah itu nama binatang. Kecuali nanti sudah baku di kamus, ubah, sinonimnya rubah, tidak apa-apa. Sampai sekarang belum. Yang kedua, saya sudah sadar sebagai anak sekolah di zaman Bung Karno. 1-2 kali kami menjemput atau memberi mengeluh-ngeluhkan kedatangan Bung Karno di negeri kami di sini, Sulsel, Makassar, juga di Parepare. Saya jadi pemuda dan aktivis di zaman Pak Harto. Apalagi zaman para presiden sesudah keduanya, sampai sekarang. Gas kencang yang Anda semprotkan di forum ini, saya sudah dengar di zaman Soekarno. Saya sudah dengar di zaman Soekarno. Bahkan menurut pengalaman saya, semua presiden diberi gas kencang oleh para pengkritik seperti itu. Di zaman Jokowi awalnya bahkan ditakut-takuti rakyat bahwa Indonesia akan kiamat. Jadi jangan coba-coba menakut-nakuti saya dengan hal seperti itu. Karena saya tidak percaya. Karena saya hidup seusia dengan Pak Majid. Tidak pernah terjadi itu. Kenapa? Alasan saya, orang Indonesia ini berpengalaman dalam konflik. Ada konflik ideologis di awal kemerdekaan. Bahkan konflik agama, konflik etnis, konflik apalagi sudah kita alami dan selalu kita lolos. Dan lulus. Indonesia tidak bangkrut. Jadi mohon di lain waktu jangan terlalu kencang seperti itu. Ya. Kemudian pertanggungjawaban saya, sebenarnya bukan pertanggungjawaban. Saya bilang Pak Majid ini keras kepala. Kalau saya baca bukunya, dia tipe keras kepala. Sehingga kalau saya mau berpendapat, melawan pendapatnya, saya sangat hati-hati. Saya sangat hati-hati. Karena tipenya keras kepala, tidak gampang dia disuruh mundur dari pendapatnya yang dia anggap benar. Rupanya sifat keras kepala itu hanya ditakuti oleh mereka yang tidak punya argumen menghadapi Pak Majid. Karena kalau ada argumen dan bagus, Pak Majid bisa luluh dan berpihak kepada pendapat orang yang mengkritiknya.
Begitu pertanyaan jawaban saya. Benar atau tidak terserah sama Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak Taslim barangkali. Silakan Kak. Pak Taslim Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar uraian ketiga pembicara itu, baru mengerti sedikit dengan mengenai apa yang ditulis oleh Pak Majid, karena baru saya lihat juga bukunya. Banyak ketidakpuasan dalam proses berbangsa dan pemerintah yang terlibat di dalamnya. Dan banyak kritik terhadap para pemimpin misalnya. Dan menyatakan bahwa pemimpinnya itu kurang cerdas, tidak becus. Boleh jadi tidak begitu. Boleh jadi pemimpinnya cukup baik, cuma persoalan yang dia hadapi terlalu sulit. Jadi beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah suatu wilayah di mana ada kehidupan yang barbarian, ada kehidupan yang modern, dan pada saat yang bersamaan ada kehidupan yang baru selesai dari kerajaan. Kerajaan-kerajaan lokal kita sebelumnya sudah relatif stabil sebenarnya. Tetapi kita mencoba untuk membangun suatu negara yang lebih besar, Indonesia. Nah, sumber daya pemimpin yang ada itu terkejut dengan wilayah yang begini besar, kebinekaan yang begitu beragam, yang lebih beragam dibandingkan dengan PB, kata Nurholis Majid katanya. Jadi tugasnya universitas untuk melahirkan pemimpin yang lebih cerdas lagi, agar supaya bisa teratasi masalah yang sungguh sulit yang kita hadapi sekarang ini. Ini yang coba dirangsang oleh Pak Majid, melahirkan beberapa pemikir, memantik pemikiran-pemikiran baru, supaya lahir pemimpin yang lebih cerdas dibandingkan dengan pemimpin yang ada sekarang. Karena persoalan kita terlalu sulit. Beberapa senario yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, beberapa pemilihan, beberapa partai politik, beberapa cara yang kita sudah lakukan untuk membangun republik ini. Tapi memang belum selesai. Harus kita usahakan terus menerus. Saya kira itu inspirasi yang dikemukakan oleh buku yang ditulis oleh Pak Majid Salato. Terima kasih dan terima kasih kembali lagi kepada Pak Majid, saudara saya. Semoga terus menerus berpikir, karena tidak berpikir berarti kematian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Tajudin Parenta. Saya ingat pesannya Prof. Husni Tamrin bahwa ada 3 orang ini tidak bisa dipisahkan, Prof. Husni. Ada Pak Taslim Arifin, Pak Majid Salato, dan Pak Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kami bertiga, Pak Taslim, Pak Majid dan saya, disebut The Trio. Kenapa disebut The Trio? Karena kami bersahabat sejak mahasiswa, sekolah disebut tadi Prof. Basri bahwa kami kuliah S2 di tempat yang sama di Filipina. Dan sampai sekarang masih sering jalan bertiga sambil ketawa-ketawa. Mengetahui orang lain dan terutama mengetahui diri sendiri. Ada 2 tipe manusia, yaitu manusia yang suka resah dan melihat keadaan di sekelilingnya. Dan ada juga orang yang tidak resah, karena dia tidak peduli dengan keadaan yang sekelilingnya. Saya termasuk yang kedua, tidak resah dengan apa yang terjadi di sekeliling saya. Dan Pak Majid adalah orang yang resah dengan kondisi yang ada di sekelilingnya. Dan keresahan itulah yang melahirkan buku-buku ini. Gitu. Dan inilah keunikan kami, dan sebagai The Trio, kami tidak selamanya sepakat. Kadang-kadang kami bertengkar, kadang-kadang bombe-bombean sedikit, tetapi saya ingat pesannya almarhum Muiz Hamid.
kalau bertiga itu bertengkar jangan lalu kau campuri. Karena dia itu akan baikkan kembali dan Anda menjadi orang jahat. Gitu. Nah sebagai sahabat, saya melihat suatu keunikan pada teman saya, saudara saya ini Pak Majid. Keunikan yang pertama sebagaimana saya tulis dalam buku ini bahwa orangnya sangat teguh memegang nilai-nilai kekeluargaan. Pak Majid itu Pak Kepala Suku. Di suatu desa di Jeneponto namanya Sidendre. Kepala suku. Dia yang dituakan sekarang. Yang kedua, sebagai saudara, kesetiakawanannya itu luar biasa. Luar biasa. Dan yang ketiga saya lihat bahwa Pak Majid ini rajin sekali. Pak Majid ini sejak mahasiswa memang suka berorganisasi. Dan Pak Majid ini adalah wakil ketua Dema di zaman Tajudin Nur Said. Ya, Tajudin Nur Said. Dan keaktifannya dalam organisasi itu yang dia bawakan sampai sekarang. Sehingga dia mudah berkiprah di mana-mana. Gitu. Dan yang ketiga, nilai-nilai sebagai seorang intelektual tetap Pak Majid pertahankan. Karena Pak Majid ini pernah jadi ketua Bapeda. Dan duduk di berbagai lembaga pemerintahan. Tetapi nilai-nilai intelektual tetap dia pertahankan seorang akademisi. Itu yang saya kagumi. Dan di samping itu saya juga sangat mengagumi Pak Majid bahwa Pak Majid ini telah berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik. Ada yang jadi dosen di Unhas dan di berbagai tempat. Jadi cuma saya agak heran karena saya pikir Pak Majid ini jauh lebih muda dari saya. Ternyata saya cuma beda 2 tahun. Saya sekarang 67 tahun kalau dibalik. 76 tahun itu Masehi. Tapi kalau Hijriah ditambah 3 tahun kan 79 tahun. Pak Majid ini 74. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada kami. Bertiga dengan Pak Sarslim. Sehingga masih bisa jalan-jalan melenggang kangkung kemana-mana dan menikmati hidup. Hidup ini adalah sangat singkat. Orang Inggris bilang, enjoy life while you can. Nikmatilah hidup selama Anda masih mungkin. Karena ada suatu waktu Anda tidak bisa menikmatinya. Jadi selamat Pak Majid. Saya sangat mengharapkan bahwa The Trio ini masih berjalan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Saya langsung ke Prof. Husni Tandra. Silakan Prof. Ya. Pak Ambasador dulu yang kita banggakan, Bapak Profesor Basri Hasanuddin, ada Pak Jenderal Bung Jito, dan kawan saya yang lama itu mulai dari Pak Rum, Pak Akib, semua Taslim, Taju dan seluruhnya Pak Prof
Taslim, siapa? Kasim, semua yang hadir. Ada Pak Majid yang ke sini. Semua teman-teman saya waktu saya ketua dewan. Jadi hari ini saya menganggap diri saya kembali jadi muda seperti ketua dewan. Hubungan saya dengan Pak Majid itu sudah berjalan 48 tahun. Jadi hampir setengah abad, bisa dibayangkan. Pada waktu saya menjadi ketua dewan, kami dibebani menjadi pelaksana pertemuan Dewan Mahasiswa seluruh Indonesia. Dan ditunjuklah Mata Lata sebagai ketua panitia dan Majid Salatu sebagai sekretaris. Yang saya ingin tekankan di sini, bahwa pusat kegiatan itu dipusatkan di PKM, pusat kegiatan mahasiswa di Jalan Sunu. Waktu itu ya baru selesai dibuat, belum ada perabotnya sama sekali. Apa yang dilakukan selama itu, Pak Majid hanya menggunakan kursi hanya berapa buah, meja satu, mesin tik tua, dan Pak Majid nginap di tempat itu menggunakan WC. Kebetulan ada 2 WC, jadi 1 WC disulap menjadi tempat tidur. Dan di situ Majid hampir lebih 2 bulan tinggal di situ. Saya berpikir luar biasa dedikasinya orang ini, tanggung jawabnya, dan daya kerjanya yang luar biasa. Memang dari awal pantaslah kalau dia bisa menulis buku. Dan masih kurang kalau cuma 3, bisa menulis buku 10. Karena kalau saya biasa pesan suatu ulasan, cepat sekali di kepalanya itu sudah lengkap di dalamnya. Jadi itulah kesan pertama saya dengan Pak Majid. Yang kedua, Pak Majid itu tidak pernah memanggil saya dokter atau profesor, tidak. Selalu memanggil saya Kak Husni. Dan itu adalah panggilan yang mesra buat saya. Karena dengan dipanggil Kak, saya menjadi lebih muda rasanya. Pak Rum sendiri juga. Pak Rum yang sudah pernah ketemu, kalau ketemu masih juga dipanggil Kak Husni. Teruskan Pak Rum ya. Taslim semua masih memanggil saya Kak. Dan itu membuat saya menjadi lebih muda. Nah, saya mau mengatakan begini, bahwa kalau kita lihat figurnya Pak Majid, dia adalah figur orang yang idealis. Dari mahasiswa sudah sampai sekarang masih tetap idealis. Terjemahkan sendiri apa yang dimaksud dengan idealis. Orang yang tetap pada pendiriannya, tidak akan bergoyang dengan perubahan apapun yang terjadi. Yang kedua, jadi saya kira yang hadir di sini tidak ada yang meragukan idealisme daripada Pak Majid. Yang kedua, dia orang yang profesional. Ya, saya selalu mengajar anak didikku, yang disebut dengan profesional adalah orang yang tahu apa yang dia lakukan. He knows what he does. Artinya, selalu saya katakan, contoh kalau di kedokteran, perawat dengan dokter. Perawat itu tahu antibiotik, kalau orang infeksi antibiotik, tapi dokter tahu, dia tidak tahu bagaimana kerjanya antibiotik itu. Nah, Pak Majid ini orang yang profesional. Dia sudah master di Filipina, dan banyak kiprahnya dalam pemerintahan, terutama dalam pembangunan, dan dia memang sampai tadi saya baru tahu bahwa ilmu pewilayahan yang dicanangkan oleh Pak Amiruddin itu juga digunakan pada masalah COVID tadi. Itu saya menarik sekali ya. Nah, itu artinya memang Pak Majid analisanya cukup baik. Jadi dia adalah orang yang profesional. Saya kira tidak ada satu orang pun yang ada di sini tidak mengakui profesionalismenya dari seorang Majid Salatu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah dia tetap pragmatis. Artinya dia tetap kakinya membumi, ya, tetap tidak selalu utopia melulu, tetapi merupakan kenyataan. Karena orang mengatakan pragmatis itu adalah seperti menganalisa pemain bola.
Orang yang mengenai sepak main bola yang dipentingkan itu bukan mainannya pemain yang dipentingkan, tapi yang dipentingkan adalah berapa bola yang dicetak. Bagaimanapun hebatnya, kalau tidak mencetak bola, dia tidak akan dihargai oleh masyarakat. Nah, itulah tipe daripada Pak Majid. Sekali lagi, Pak Majid adalah orang yang idealis, profesional, dan pragmatis. Selamat ulang tahun Pak Majid. I'm very proud of you. We have been acquaintance for almost 50 years. Please continue this friendship. Friendship dengan partnership berbeda. Friendship orang sahabat yang ikhlas dan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Sedangkan partnership belum tentu bisa kita bisa meninggalkan kita di kala saat-saat tertentu. Ini yang saya mau kemukakan tentang Pak Majid. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih semua yang mau mendengarkan apa yang saya ucapkan pada siang hari ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Husni Tandra. Mungkin satu lagi dari Poros Tengah ada tadi request untuk Prof. Tasrif Surungan. Silakan Prof. Juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada tim dari Bursa Kawasan Timur Indonesia, ada Ibu Caroline Tupamahu dan Yusran Laitupa, Eksekutif Direktur Bakti, dan Suzana Gosal dari Deputi Direktur Bakti. Terima kasih atas kehadirannya dalam diseminasi buku Abdul Majid Salatu ini. Silakan Prof. Tasrif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu saja merupakan kehormatan sangat besar buat saya pribadi. Tadi didahului oleh para senior. Terima kasih kepada Pak Majid atas undangan ini. Mungkin saya mewakili kalau tadi mulai dari Prof. Basri tadi, kemudian ada Pak Taslim, kemudian Pak Tadin Perintah, kemudian ada Pak Kasim Matar. Saya dari agak tengah barangkali karena pembahas, pemantik, ada Pak Arkam, Sayyidi Muhammad, dan Idam Halid. Saya pikir itu lebih junior dari saya, jadi saya agak tengah. Pak Majid Salatu, saya kenal by name sudah lama sekali. Melalui senior saya, Prof. Andi Mapajanci. Nama itu begitu lekat, sering saya dengar. Bahwa sosok itu adalah banyak ide. Jadi salah satu teorema, kalau ada orang yang dikenal by name sebelum ketemu orangnya, itu pasti sosok yang menginspirasi. Beliau menulis buku ini, Lintasan Pikiran. Saya ingin merefleksikannya menyambung dari Pak Arkam tadi yang mengistilahkan pantiknya itu ngegas ya. Me-highlight apa yang lintasan pikiran yang disampaikan oleh Pak Majid dalam bukunya. Saya ingin mengaitkannya dengan refleksi ini bahwa lintasan pikiran itu tidak berdiri sendiri. Tidak mungkin dia lahir dari ruang hampa. Dia pasti lahir dari sebuah resonansi dengan yang maha hidup. Kalau ditanya apa dasarnya, itu ada disebutkan di juz 2 Al-Quran. Setelah terkait dengan pergantian kiblat,
itu bercerita tentang lintasan pikiran Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Itu firman Tuhan yang menyebut bahwa sesungguhnya saya sudah melihat engkau Muhammad menghadapkan wajahmu ke langit. Tentang perubahan kiblat. Dan sekarang arahkan wajahmu itu kepada kiblat yang ada dalam lintasan pikiranmu yang engkau ridhoi. Ini kita akan masuk dalam esensi terkait dengan lintasan pikiran yang saya kira ekivalen dengan gagasan, ide. Lintasan pikiran orang yang memiliki kemampuan resonansi dengan alam gaib, dengan penguasa langit dan bumi, itu diijabah. Artinya apa? Dalam teori perubahan sosial, sangat urgen ada orang yang punya gagasan, punya ide. Dan ide itu kalau dalam konteks tadi, Nabi tadi, adalah orang yang memiliki kemampuan resonansi. Nah, kita tentu berharap apa yang disampaikan Pak Majid dalam buku ini, yang tadi telah diulas oleh ketiga pemantik tadi, dengan aksentuasi saya kira sempat disampaikan oleh Idham Khalid, frase penguatan wilayah. Nah, untuk bisa sampai kepada realitas perubahan masyarakat yang kita inginkan, maka sebuah ide yang sumbernya dari sosok itu harus sampai pada critical mass. Inilah saya kira esensinya pertemuan ini sebagai majelis ilmiah, agar kita bisa sebagai komunitas mengangkat gagasan-gagasan yang diangkat oleh Pak Majid ini. Kalau tadi Pak Rektor menyebut bahwa ini ya kaum muda harus punya ketersinggungan, karena ya banyak profesor kita, saya termasuk di dalamnya, untuk termotivasi di dalam menuangkan pikiran-pikiran itu, karena melalui pikiranlah ketika dia ditangkap oleh komunitas akan mampu membawa kepada suatu perubahan sosial. Ya, bisa disingkat lagi Prof. Terima kasih. Ya, makasih banyak Prof. Tasrif. Saya langsung ke Kak Rum, Pak Rum. Sebelum di belakang ada 1 menit nanti dari generasi muda. Silakan Kak Rum. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Majid, saya sejak kenal Pak Majid dari mahasiswa, saya kira sama-sama ikut LKM ya, LKM pertama Unhas di sekitar sini, di depan di Karet sana. Dan sejak itu kami satu kelompok bermain dari lintas fakultas, ya. Ada Pak Majid Tahir juga, ada banyak lah ya. Dan dari setiap fase kehidupan kami sampai di DPR itu selalu hadir bersama. Selesai mahasiswa sama-sama jadi staf pengajar dan dapat tambahan tugas dari Pak Amiruddin waktu itu sebagai mengurus mahasiswa. Pak Majid di PD3 Ekonomi, saya di kemahasiswaan pembantu rektor. Ya. Fase berikutnya, saya jadi kepala kampung bersama almarhum Pak Radi Gani, almarhum Pak Andi Lolo. Oh, sisa kita berdua Pak Majid. Pak Majid di Bapeda, ketua Bapeda, ya.
Dan fase berikutnya saya di DPRD, Pak Majid juga ada di DPRD. Bukan sebagai anggota tetapi otaknya dipakai di DPRD. Ya, jadi seperti itulah. Nah, dulu kalau waktu di DPRD, kalau mau gelitik gele-gele ke Pak Gubernur, saya minta masukannya Pak Majid. Ya, membahas dokumen-dokumen anggaran, mulai dari Musrembang. Saya pernah, yang saya tidak bisa lupa, saya pernah 2 minggu di Bombe Pak Sahrul. Ya, karena di Musrembang saya giti-giti sedikit atas masukan dari Pak Majid. Ya, kuliti sedikit perjalanan pemerintahan di Musrembang itu, terutama menyangkut masalah RPJMD. Saya 2 minggu di Bombe, dan padahal Pak Sarul dan saya kan setiap hari sakit kalau dia tidak hubungi saya. Itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang, dari mahasiswa sampai sekarang, yang saya kenal seperti yang Pak Husni kemukakan tadi, Pak Majid ini memang tidak ada susahnya. Ya, kerja di DPR juga itu kerja ikhlas saja. Saya minta apa saja dari Pak Majid dikasih. Ya, padahal itu kan pemikiran yang begitu besar ya terkait dengan pembangunan Sulawesi Selatan, tapi dikasih begitu saja, gratis. Ya, gratis. Ya. Jadi, dan dalam banyak hal kami selalu sama, dan tidak pernah beda dengan Pak Taju, mungkin Pak Taju Parenta ya, dengan Pak Taslim, dengan Pak Majid itu dia biasa bentrok pemikiran mengkari ya, bukan bentrok fisik. Kalau saya tidak, ya memang selalu. Dan mohon maaf Kak Husni tadi, kalau di PKM itu bukan WC yang disulap jadi tempat tinggal, gudang kalau tidak salah, gudang yang sempit di sampingnya, gudang yang sempit tapi kami bisa berada di situ sampai 10-an orang. Ya begitu nikmatnya itu di PKM UNHAS. Dan semua bisa kita kerja. Ya, jadi begitulah. Dan saya kira itu berlangsung terus ya sampai sekarang, sampai tua kita ini. Tapi walaupun tidak merasa tua juga, ya. Cuma tadi Pak moderator ini ada yang disinggung-singgung ini. Kenapa selalu mengatakan 2-2-2? Apa maksudnya itu? Ya, tapi ya biar ya kampanye terselubung ini. Jadi berteman dengan Pak Majid itu orang yang sangat setia, sangat ikhlas ya. Jadi kami tidak pernah ada cekcok ya. Kami saling mengunjungi di rumahnya dulu sewaktu kesibukan belum begitu besar ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih akrab saja saya kira, seperti Pak Taslim itu, Pak Taju, Pak Husni. Jadi ya karena kami semua lahir dari zaman yang sama ya, tapi kami akrab dan syukur acara ini bisa mempertemukan kita kembali semua ya. Dan itulah saya kira satu kebahagiaan yang sangat berarti bagi kami. Saya kira itu saja Pak Majid, selamat atas acara ini, selamat ulang tahun yang ke-47. Ya. Beda-beda tipis semua ini. Ya, jadi semua berakhir di 7. Ya, Pak Taju tadi 67, ya saya 27 jadi semua berakhiran 7. Mungkin Kak Husni yang lebih sedikit dari 7. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada juga Prof.
Saleh Ali di tengah-tengah kita, kurang afdal rasanya kalau kita tidak persilahkan bilang. Silakan Prof. Di depan. Ini pemaksaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya pertama mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Majid Salatu, menulis buku dan mengemukakan gagasan-gagasannya. Yang saya kenal dengan Pak Majid Salatu sebagai pelanjut saya di Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan. Jadi beliau yang menggantikan saya. Beliau adalah sosok yang sangat kritis. Setiap persoalan-persoalan tidak diterima begitu saja, tetapi harus di-exercise, dikritik, ditelah mendalam. Jadi yang saya tahu bahwa Pak Majid ini orang yang tidak mudah menerima sesuatu. Tapi dia akan selalu menelah secara kritis terhadap suatu persoalan yang diperhadapkan sama dia. Tapi saya kira juga pemikiran-pemikiran Pak Majid Salatu ini kita harus apresiasi sumbangan dari Pak Mapajanci. Saya kira Pak Mapajanci lah yang banyak mempengaruhi pikiran Pak Majid Salatu dari positivisme ke post-positivisme. Saya kira itu yang pemahaman saya, bahwa pemikiran-pemikiran Pak Mapajanci, dan mudah-mudahan beliau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak mempengaruhi pemikiran post-positivisme dari Pak Majid, yang kalau kita lihat sekarang ini banyak yang dikemukakan pada akhir-akhir ini. Saya kira itu saja yang ingin saya kemukakan. Selamat Pak Majid, karya-karyanya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita sudah Bapak banyak tinggal di Parepare, saya banyak tinggal di Sidrap, kita berdekatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke Prof. Darmawan Salman dan mungkin nanti ditutup oleh Pak Majid Salatu, ada pemerintahan 1 menit dari Pak Dahlan Abu Bakar. 1 menit betul Pak, kalau perlu setengah menit saja. Karena kita sudah agak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah menit sudah habis menunggu mic. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kami sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya termasuk sangat beruntung sempat menjadi penyunting salah satu buku dari Kak Majid. Dan saya selama menyunting saya juga belajar. Saya mengambil simpulan bahwa salah satu kelalaian kita di Sulawesi Selatan ini adalah tidak mengaplikasikan apa yang menjadi pokok pikiran beliau di dalam buku itu. Saya katakan di dalam testimoni saya, beliau adalah maharesi perencanaan pembangunan. Karena Kak Majid ini seorang teoritisi dan juga seorang praktisi. Karena pernah menjabat wakil ketua Bapeda dan juga ketua Bapeda. Sangat langka orang seperti ini, di mana antara teori dan praktik itu susah dipertemukan, tapi Kak Majid sudah mampu memadukan itu sehingga
kita dapat membaca di salah satu buku yang diluncurkan di Baruga Angin Mamiri, itu pokok pikiran yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kepentingan pembangunan di Indonesia. Makanya saya ingat ketika Kak Majid memimpin PSKMP, ada kelompok gengnya di belakang sana, itu sampai orang di ujung barat Indonesia datang belajar di sini. Dan UNAS menjadi sentra untuk pelatihan. Ya. Jadi harapan saya bahwa apa yang tertuang di dalam buku ini dapat menjadi rujukan bagi pembangunan di Indonesia. Selamat untuk Kak Majid. Sebenarnya banyak yang saya ingin cerita ya, bersama dengan Prof. Radi almarhum, tapi karena waktu sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, supaya ruangan kita tidak rusuh, silakan Kak Mul, setengah menit. Mula Warman. Bahaya kalau tidak dikasih kesempatan ini bisa rusuh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Majid ini orang yang termasuk orang yang saya kagumi, seperti saya kagumnya sama Kak Taslim, Kak Husni, Kak Taju, Kak Marwa, Kak Muba. Orang yang saya kagumi sejak saya masuk di UNAS. Itu yang pertama. Kedua, soal buku. Saya tidak puas dengan buku Kak Majid ini karena judulnya melintas. Saya berpikir akan melintasi pikiran-pikirannya Kak Majid. Ternyata lintasan pikiran-pikirannya Kak Majid. Karena lintasan sehingga tidak tuntas. Padahal kalau mau tuntas buku ini sungguh sangat luar biasa. Saya kasih contoh tulisan tentang pengusaha dan pedagang. Itu tidak tuntas. Kemudian pondasi ekonomi. Pondasi ekonomi juga tidak tuntas. Pondasi ekonomi kita kalau di sini dikatakan oleh Kak Majid pertanian sudah hancur Kak Majid. Sejak 5 tahun kakao turun, kopi turun, porang apalagi, beras sudah, ya masih adalah beras karena meski masih pertanian masih menyumbang pertumbuhan tertinggi, menyumbang pertumbuhan ekonomi kita, tapi turun terus Kak Majid. Seandainya anunya Pak Amir dulu dilanjutkan luar biasa. Contoh Surabaya sudah membekukan ayam. Waktu Kamul, waktu. Ya, membekukan ayam untuk dijual di Papua. Nah, di Sidrap banyak ayam tapi tidak dibekukan untuk dijual di Papua. Jadi tidak tuntas Kak Majid. Kemudian sampulnya tidak memberikan nuansa semangatnya. Langsung saja, edisi berikutnya Kak Mul yang terbitkan. Enggak, ini gelap. Jadi nuansa semangatnya Kak Majid tidak ada. Jadi usul saya Kak Majid akan datang lebih baik kita kasih judul Dua Dasawarsa Membaca Pikiran Kak Majid. Kalau melintas-lintasan, orang melintas. Sehingga cocok memang kalau dikatakan diseminasi buku untuk menginformasikan aja. Tidak menginformasikan sedalam-dalamnya pikiran Kak Majid. Pada pikiran Kak Majid itu luar biasa. Cuma ini lintasan. Makasih Kak Majid. Mudah-mudahan akan datang itu membaca pikiran Kak Majid. Terima kasih banyak. Kamul, saya kira Yaripai tidak perlu dikasih kesempatan lagi, sudah diwakili oleh Kak Mul tadi. Tidak enak rasanya kalau hanya mantan-mantan yang bicara. Sini masih ada yang belum mantan, ada Sele KS Dalle dari DPRD Sulsel. Silahkan 1 menit Pak Sele. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Istimewa sekali saya ini moderator. Karena yang lain dibatasi, tiba-tiba saya tidak berharap dikasih kesempatan. Saya tidak berani untuk masuk terlalu jauh bicara soal Kak Majid. Karena saya sadar betul terlalu banyak yang saya tidak bisa sentuh. Termasuk menyelami pikiran-pikiran Kak Majid. Tetapi satu hal yang saya syukuri bahwa saya diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan beliau dalam kapasitas saya sebagai wakil rakyat di DPRD Sulsel di 2 periode sekarang. Dan betul, Kak Majid ini menurut saya pribadi yang nyaris paripurna.
beliau berlatar belakang akademisi dan sebelum jadi akademisi seperti yang disampaikan Pak Prof. Husni Tandra tadi, beliau organisatoris, aktivis dan pernah punya pengalaman di birokrasi dan di keluarga juga begitu. Saya kira luar biasa Kak Majid ini bisa menjadi pelecut semangat bagi kami-kami yang masih muda. Tidak pernah merasa tua Kak Majid ini. Kak Majid tidak pernah merasa tua dalam segala kegiatan-kegiatan yang bernuansa akademik, selalu menyempatkan diri untuk hadir. Menurut saya itu sesuatu yang bagi kami yang muda-muda ini menjadi tantangan ya. Apakah semangat seperti itu kami bisa jaga, dan hari ini beliau buktikan. Ada buku yang istilahnya Kak Mul, ini desiminasi. Karena memang pada kesempatan yang terbatas ini tidak mungkin kita bisa membaca semua pikiran-pikiran. Tetapi kalau kita bicara realitas yang ada saat ini yang kita rasakan, Kak Majid, kita berterima kasih banyak dia bisa memotret realitas yang ada sekarang ini di sekeliling kita dengan sangat apik. Dan itu bisa menjadi referensi bagi siapapun, termasuk calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Ada banyak hal yang menurut saya yang menjadi saripati pemikiran Kak Majid, bisa menjadi dasar untuk bahan siapapun yang mau menawarkan diri menjadi pemimpin. Kalau istilahnya tadi Pak Idam, bahwa idealnya seorang pemimpin dia punya gagasan, dia punya pikiran-pikiran, baru mencoba mencari kekuasaan bagaimana membumikan pikiran-pikirannya. Dan kalau itu yang dicari di dalam buku yang disajikan oleh Kak Majid, saya kira cukup untuk referensi dan tahap berikutnya tinggal dikembangkan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat Kak Majid, selamat ulang tahun. Prof. Husni Tandra tadi berdiri di podium memilih, saya kira bukan karena sekedar bahwa dia merasa secara fisik pendek, tetapi beliau menampilkan bahwa dia simbol orang tua yang dari sisi usia tidak pernah merasa lelah secara fisik. Beliau tampil di hadapan kita mewakili para orang tua yang istilahnya Kak Rum ini sudah kepala 7 semua ya. Kak Prof. Husni Tandra mungkin lebih, tetapi dia berdiri di depan kita dengan sangat tegar. Ini simbol bagi kita bahwa jaga fisikmu, jaga pikiranmu anak muda. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sebelum ke Pak Darmawan Salman, ada juga Pak Akip Patah. Oh sudah pulang. Sudah. Oke, langsung ke Prof. Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya hanya akan menyampaikan satu momen dalam interaksi saya dengan Pak Majid Salatu. Ketika saya pulang S2 2002, Pak Majid memanggil saya ke ruangannya. Ada diskusi dengan Bappenas, kita diminta membuat program studi S2 yang mahasiswanya harus selesai dalam 13 bulan. Apa prodinya Pak Majid? Beri nama manajemen perencanaan. Saya bilang, bukankah perencanaan fungsi dari manajemen? Jadi ada sesuatu yang secara akademik agak mengganjal dalam pikiran saya. Darmawan, dengan otonomi daerah, lihat mako nanti perencanaan daerah itu akan kompleks. Nanti akan banyak donatur datang ke daerah membawa ide perencanaan. Nanti akan banyak lembaga mempengaruhi perencanaan daerah. Pemerintah pusat, kepala daerah dan seterusnya. Karena itu kompleksitas ini perlu dimanage. Supaya bisa dikelola butuh ilmu. Ilmu manajemen perencanaan itu diperlukan. Program studi itu berdiri dan berhasil angkatan pertamanya 13 bulan selesai dengan baik. Prodi itu sekarang ada di bawah sekolah pasca sarjana
setelah 10 tahun di bawah PSKMP Unhas. Bagi saya ini adalah ide yang menjelma menjadi tindakan. Bukan sekedar sebuah pikiran, tetapi sebuah tindakan yang alumninya menyebar di seluruh Indonesia. Itu saja momen yang ingin saya ceritakan dalam interaksi saya dengan Pak Majid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf, ini ada satu lagi nih potensi rusuh kalau tidak dikasih kesempatan. Kak Asmin, silakan Kak Asmin Amin. 1 menit Kak. Dan setelah ini kita kembali ke Pak Majid Salatu. Kita harus minta beliau juga untuk menyampaikan tangkisan balik terhadap semua serangan-serangan yang bertubi-tubi disampaikan tadi kepada beliau. Silakan Kak Asmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal dalam kebudayaan ada yang disebut sebagai man of power. Man of power itu adalah orang-orang yang mengusung kekuasaan, yang membuat sistem supaya orang aman, sejahtera, makmur. Ada juga yang disebut sebagai man of power, man of culture. Man of culture ini adalah orang-orang yang tidak mengejar kekuasaan, tidak mengejar kekayaan, dia selalu bicara tentang kearifan-kearifan. Kalau dalam budaya Bugis disebut boto. Boto yang terkenal itu boto lepangeng. Dalam bahasa Makassar disebut kajau. Kajau lalide. Kajau disebut kajau lalide. Itu yang orang-orang yang terkenal. Kalau dalam kosmologi budaya Jawa disebut resi, semar. Nah, kalau saya lihat prototipe ini Pak Abdul Majid Salatu, ini saya satu asosiasi dengan dia, Asosiasi Pakan Regan Talak Jarang. Saya lihat tipenya gitu. Ini yang kosong dalam kebudayaan kita, yang disebut sebagai man of culture. Kalau man of culture bicara, ini pemimpin tidak tersinggung karena bukan dalam rangka mengejar kekuasaan, bukan juga dalam rangka mengejar memperkaya diri. Ini prototipe dari seorang Majid Salatu. Nah, saya kira itu yang saya bisa katakan. Tapi dalam kesempatan ini, saya juga mau menggunakan bahwa saya mau kasih hadiah ulang tahun. Saya menulis sebuah karya yang saya kasih nama Suatu Saat Pada Sepertiga Malam. Lafazmu bagai denting sinar harfa yang menggetarkan 7 penjuru langit. Menundukkan semesta cakrawala, menaklukkan jiwa. Serat nadi batinku adalah lafazmu, nafasku lafazmu, lafazku nafasku, lafazkan namamu di napasku. Allah, Allah, Allah. Lafazkan namamu pada kain lusuh anak jalanan, pada aroma parfum perempuan bordil, pada kidung larah orang-orang pinggiran, pada tangis tak bersuara seorang ibu yang melihat anaknya kelaparan, pada seorang anak yang bertelanjang dada, yang duduk di atas runtuhan, yang menunggu bapaknya pulang untuk mengabarkan bahwa ibunya terkubur dalam puing-puing di bawah tempat duduknya. Pada kursi, pada gedung-gedung, pada orasi-orasi kaum tertindas, pada pidato-pidato kaum berdasi, pada pesisir hingga laut, pada pesisir laut hingga palung-palung terdalam, pada ngarai, pada kaki-kaki bukit hingga puncak-puncak tertinggi, pada angin, pada air, pada api, pada tanah, pada awan yang menggumpal, pada langit, pada bintang, pada bulan dan matahari, di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, yang bersemayam di aras yang agung, lihatlah kami. Kami menyimpan amarah, kami memendam dendam, kami sulit memaafkan, kami tercerai berai. Wahai yang maha segala maha,
yang tiada tandingnya, tiada bandingnya, yang tak satu pun setara dengannya. Datanglah, datanglah pada buluh, pancarkan cahayamu pada buluh yang tumbuh pada seluruh permukaan kulit kami, pada kulit yang membungkus daging dan urat kami, pada daging yang melilit pada tulang belulang kami, yang mendirikan pada tulang yang mendirikan tubuh kami, pada darah yang mengalirkan energi pada seluruh organ tubuh kami, pada sumsum yang menyeimbangkan seluruh organ tubuh kami, pada para saraf agar senantiasa bersikir mengingatmu. Tembuslah kalbu kami, lalu ajarkan kami tentang tulus, tentang cinta, tentang cinta, tentang adil, 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 tentang adil. Agar kami dapat sedikit saja mewarisi Maha Pengasih-Mu. Untuk Majlis Salatu pada ulang tahunnya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayahanda Abdul Majid Salatu. Beliau kemarin berpesan supaya kalau di sana tidak usah dikasih kesempatan bicara karena beliau hanya katanya mau bercermin. Jadi kehadiran kita di tempat ini bagi beliau adalah cerminan besar. Bagi beliau mau bercermin, mencermin dirinya pada pernyataan-pernyataan kita, pada sikap kita semua yang ada di tempat ini. Tapi sebuah cermin juga tidak lengkap rasanya kalau yang bercermin itu tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil cerminan kita semua. Pada Pak Majlis Salatu yang hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cuma ada satu alasan kenapa saya minta untuk tidak diberi kesempatan. Karena saya sekarang mungkin karena usia sering tidak bisa menahan emosi. Ada 3 kalimat yang selalu terngiang. Seperti peringatan. Yang pertama itu dari almarhumah Ibu Kustia pada saya. Suatu saat beliau katakan pada saya, di Majid sering sekali over confidence. Jadi saya minta maaf kalau sering bahasa saya, Prof. Kasim, begitu keras. Biasa, saya terlalu percaya diri menurut almarhumah Prof. Kustia, dan beliau inilah yang membina saya, yang menuntun saya supaya bisa sampai seperti ini. Di samping Prof. Basri, ada Prof. Husni dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa lihat dari tulisan-tulisan teman-teman semua, bapak-bapak, kolega saya, begitu beragam. Maka benarlah kata almarhum Prof. Mapajanci pada saya suatu saat waktu saya menjadi pejabat di Pemprov. Prof. Mapajanci katakan pada saya, Anda ini akademisi marginal. Akademisi tidak, birokrat juga tidak. Semua itu mengantar saya. Suatu waktu saya sekitar akhir tahun lalu, awal tahun lalu berkesempatan dan berdialog dengan anak saya, Gego. Saya bilang, saya sudah tua. Begitu banyak perjalanan hidup saya. Tapi saya ingin dengar, baca dari orang
siapa sih saya ini? Saya ingin dapat cermin. Tapi dasar Gego ini sejak kecil itu tidak pernah ada di pikiran saya. Harus didebati. Perdebatan keras saya pada waktu itu akhirnya saya katakan, kalau begitu tidak usah ada buku seperti itu. Hentikan. Ternyata diam-diam dia ajak saudara-saudaranya, bahkan Gego sendiri itu punya istilah anak ideologis. Jadi Gego itu adalah anak biologis saya, bersaudara, tapi dikatakannya bahwa saya punya lebih banyak lagi anak ideologis. Yang sama saya di rumah, di mana saja berdiskusi. Itu semua dilibatkan dan tanpa memberitahu saya bahwa dia lanjutkan penulisan buku ini. Ini bocor karena ada dua orang di dalam ruangan ini, Prof. Husni dengan Pak Adi Culla, itu kirim WA ke saya, Kak, Adi Culla bilang, sudah hampir selesai saya punya tulisan. Tulisan apa? Saya call Gego, Gego, Adi Culla langsung hapus itu tulisan di WA-nya. Pak Husni juga barangkali menyesal menyampaikan. Ternyata Gego lanjut itu, dan saya sama sekali tidak tahu. Saya ingin sampaikan bahwa sampai detik ini semua yang terjadi sampai detik ini di ruang ini tidak ada satupun yang saya tahu. Mereka semua yang laksanakan ini. Kalau saya bisa terus terang sedikit, saya sudah bicara dengan istri saya, perkenankan saya untuk menabung saya punya pensiun, karena saya mau menerbitkan buku. Tidak sepeser sen pun uang yang saya tabung hampir 2 tahun itu, pensiun memang tidak banyak, yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Semua mereka tanggung. Saya tanya ininya apa? Sudah. Ini sudah. Semua sudah. Yang lebih hebat lagi adalah ballroom ini. Kalau Bapak datang kemarin 2 hari lalu, Ibu datang 2 hari lalu, pasti bisa pingsan di sini. Belum ada apa-apa semua ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya disulap ini sampai bisa jadi seperti begini. Karena memang ini hotel belum selesai, tuntas. Jadi tadi saya bilang, tolong ambil minuman sendiri karena hotel ini belum punya pelayan. Nah itu saya kasih sedikit gambaran kenapa saya ingin ada semacam cermin buat saya, dan saya harus katakan, Gego terima kasih. Saya sudah baca banyak sekali. Yang menarik adalah banyak yang saya sudah lupa, Ibu dan Bapak-bapak, bahwa itu pernah terjadi. Bukan itu saja, ada yang saya tidak tahu bahwa itu pernah terjadi, dan itu muncul semua di buku ini. Saya betul-betul sudah tua, dan saya anggap bahwa hidup saya sudah selesai. Dan barangkali titipan saya yang terakhir, Kak Husni, mungkin kita bisa bertanya atau heran, kenapa di usia 74 tahun? Biasanya orang di kebulatan 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun. Ini kenapa 74? Saya menduga mungkin inilah yang mengantarkan anak saya, anak biologis dan anak ideologis saya menciptakan buku ini. Kesan saya, mereka diskusi dan mengatakan barangkali sudah hampir mitu Bapak selesai. Kenapa dia mau sekali ada bukunya? Perdebatan yang terjadi katanya, mungkin tidak sampai 75 tahun itu Bapak sampai dia mau sekali ada bukunya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mohon doa, karena di usia 75 tahun kalau saya masih sampai ke sana, saya akan menulis sendiri autobiografi saya. Dua tahun lalu saya ada janji sebenarnya sama Prof. Kasim untuk menulis tentang
bagaimana masyarakat itu kita kembangkan. Draftnya sudah selesai, Prof. Timingnya yang belum. Karena tadi sudah dikemukakan bahwa keotonomian di dalam masyarakat itu sama sekali tidak ada sekarang. Padahal tulisan saya bisa bukukan ratusan lembar dan saya berbicara tentang bagaimana interaksi saya dengan Prof. Darmawan, bagaimana local social development itu. Saya tidak mau berpanjang lebar, Pak Ustadz, kita harus bisa selesaikan secepatnya kalau kita waktunya untuk makan siang ya. Sekali lagi saya ingin katakan terima kasih banyak. Semua yang saya dapati sampai detik ini saya katakan bahwa saya ceritakan sama anak-anak saya baik biologis maupun ideologis bahwa saya ini tidak punya apa-apa, tidak ada yang saya bisa wariskan karena memang saya tidak bercita-cita untuk bisa mewariskan sesuatu, tapi mengapa buku ini saya terbitkan? Karena waktu saya membaca sumbernya, ini buku, kakek saya bilang, oke, baca, tapi jangan kau kemukakan apa yang ada di dalam. Yang penting buat kau adalah berbuatlah seperti apa keturunanmu. Karena ini berbicara tentang keturunan saya. Yang saya bisa angkat ke atas sampai hampir 20 lapis ke atas. Satu saja pesannya kakek saya adalah berbuatlah, taulah sesuai dengan siapa kau. Tidak perlu kau katakan siapa kau, tapi berbuatlah sesuai dengan siapa kau. Oleh karena itu, buku ini saya coba tulis dan kemarin saya ada yang aneh Kak Husni. Saya tulis ini tidak sampai 1 bulan, tahun 2016. Karena saya sudah betul-betul merasai membaca total dan yang saya menyampaikan informasinya juga yang lain adalah buku ini sebenarnya melengkapi silsilah keluarga saya yang saya salin kembali. Dan saya sudah punya itu Pak, Prof. Basri, saya sudah punya silsilah kembali tapi sama sekali saya tidak berani mengungkapkan karena dia bisa kemana-mana. Tidak ada lagi lainnya saya katakan, Gego, bersaudara terima kasih. Saya sudah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak mendampingi beliau Taslim barangkali Pak Tajuddin hari ini
Jadi silakan bapak-bapak dan ibu-ibu mengambil makanan yang telah disiapkan, ada di depan dan ada di dekat pintu masuk ruangan. Juga bapak-bapak yang ingin Recording stopped. Oh, foto bertiga dengan anak keren. Oh, foto tak keren. Jadi mohon perkenan kepada Bapak Ayahanda Abdul Majid Salatu untuk menerima ucapan selamat ulang tahun ke-74. Apa nih? Oh, ibu Mandoti. Mandoti nih saya mau. Saya mau masuk Mandoti. Jangan kontak, jangan kontak. Jangan kontak, jangan kontak. Lepas di rumah. Masuk. Olah. Lepas di rumah. Sini sepantai. Masih ke sana. Sini kau naik. Bahaya nanya dan sama Mandoti bela. Dapat nggak tinggalkan ini. Oh iya di. Kue tumpeng dan penyerahan bingkisan dan pemberian ucapan selamat ulang tahun ke-74 kepada Bapak Abdul Majid Salatu, maka berakhirlah diseminasi buku Abdul Majid Salatu pada pagi hari ini dan hingga siang hari ini. Dan mari kita sama-sama menutup acara dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan, diminta sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon perkenan untuk mengambil makanan yang telah disiapkan, menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. Ada di depan sebelah